aku minum anggur itu hanya alkohol yang dicampur dengan air. Minum terlalu banyak akan merusak hatimu. Hanya sebagai tanda apresiasiku. Tidak, bagaimana kamu bisa hanya minum untuk pertunjukan? Ini hari tahun baru, jika kamu ingin minum, kamu harus minum anggur yang enak. Saat dia berbicara, Liu Wei berdiri dan mengambil gelas dari lemari kemudian tuangkan sekitar 20 ml anggur dari botol di sisi lain, ambil seteguk. Teman sekelas mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Chen Feihu yang mengambil foto dan mempostingnya di WeChat Moments. Tampak sangat tertekan dan berteriak, hehehe, bagaimana kamu bisa minum seperti itu? Ini sia-sia, bukan seperti ini, bagaimana saya harus meminumnya? Anda harus menahannya di mulut Anda dan merasakan tubuh anggur dengan lidah Anda dan merasakan berbagai aroma yang dibawanya ke selera Anda. Apakah begitu? Kalau begitu beri aku minuman lagi supaya aku bisa merasakannya lagi. Minuman lain? Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu anggur jenis apa ini dan berapa harganya? Apakah Anda tahu berapa harga tegukan yang baru saja Anda minum? Fei Chen dengan sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian orang banyak. Para siswa yang diinterogasi oleh Chen Fei sedikit bingung sejenak. Melihat semua orang menatapnya, kesombongan Fei Chen mulai meledak. Botol ini adalah Lafite berusia 15 tahun, Lafite berusia 15 tahun. Apakah itu Lafite yang terkenal di internet? Tentu saja itu Lafite. Bisakah kita membeli barang tiruan? Liu Wei pura-pura merapikan pakaiannya, tetapi dia sudah sangat senang. Inilah efek yang kita inginkan ketika kita mengeluarkan uang. Dia batuk 2 kali dan berkata, tentu saja itu Lafite asli. Meskipun sebotol Lafite berusia 15 tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan Lafite 1982. Rasanya paling mendekati Lafite 1982. Sial, ini Lafite asli. Viagra itu keren, sepertinya sebotol Lafite berusia 15 tahun ini tidak murah. Liu Wei melirik Chen Fei. Terkadang kata-kata sok lebih efektif saat diucapkan melalui mulut orang lain. Sebagai aktor pendukung papan atas, Chen Fei secara alami memahami apa yang dia maksud. Sebotol anggur ini bernilai 6.500 yuan. Ketika orang-orang mendengar bahwa sebotol anggur harganya 6.500 yuan, mereka kaget pada awalnya. Tetapi segera, semua orang menghitung jumlah botol anggur ini terhadap biaya hidup mereka. Orang-orang yang menonton di tempat kejadian semua terkejut. Botol anggur ini adalah biaya hidup semua orang selama 3 bulan. Chen Fei terus maju. Dia menunjuk ke arah siswa yang memegang gelas anggur dan berkata, anggur yang baru saja kamu minum harganya 200 yuan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat jumlah anggur yang baru saja diambil. Hanya seteguk kecil itu harganya 200 yuan, dan semua orang terkejut. Sialan, $200 untuk satu gigitan. Kau menghabiskan uang makanku selama seminggu dalam satu gigitan WG. Bolehkah aku mencicipinya juga? Aku juga mau. Aku belum pernah minum anggur semahal ini seumur hidupku. Liu Wei mengambil botol dan melihat sisa anggur yang kurang dari 200 ml di dalamnya. Katanya dengan menyesal, itu saja yang tersisa harganya sekitar 2.000 yuan. Anda bisa membaginya anggur senilai 2.000 yuan. Berikan saja, penonton bersorak, untuk anak laki-laki 200 ml cukup untuk sekali teguk. Namun demikian Liu Wei masih secara akurat membagikan 200 ml kepada 10 orang. Beberapa siswa yang duduk di belakang tidak mendapatkan anggur. Sehingga mereka merasa sedikit kecewa. Saya tidak tahu makanan dan anggur seperti apa yang mereka makan dan minum di asrama 511 tahun ini. Ya, mereka semua mengendarai Rolls Royce di asrama. Makan malam pertama tahun baru pasti enak. Melihat pintu mereka tertutup. Kurasa makanannya tidak buruk, tepat ketika seseorang hendak mengetuk pintu asrama 511 untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Wu Ming membuka pintu dengan dingin. Semua orang melihat ke arah asrama 511 hanya untuk melihat bahwa ruangan itu bersih dan rapi, tanpa ada seorang pun yang makan di sana. Wu Ming, kenapa kalian tidak makan malam bersama hari ini? Ya, kalian adalah teman terbaik di asrama. Jadi kenapa kalian tidak minum beberapa gelas? Qin Chuan sangat kaya, kenapa dia tidak membawa kembali seekor sapi utuh untuk dimakan? Liu Wei diam-diam melirik asrama 511 dan melihat bahwa memang tidak ada dekorasi di dalamnya dan dia diam-diam menghela napas lega. Kalian di asrama 511 terlalu hemat untuk makan bersama di semester baru ini. Chen Fei mengeluarkan botol asli Lafite berusia 15 tahun. Bos asrama kami, Wei Ge, mentraktir semua orang Lafite yang merupakan anggur merah senilai 6.500 yuan. Qin Chuan memang bos besar. Mengapa dia tidak membawa anggur dan makanan enak ke asrama? Bab 677-25000 yuan untuk makan. Xiao Chuan berkata dia mengepak beberapa makanan dan membawanya kembali untuk pesta makan malam nanti. Wu Ming berkata dengan santai, take away di restoran di luar. Bos Qin terlalu pelit. WG kami secara khusus membawa kembali seekor domba dari Mongolia Dalam. Kami makan hotpot daging kambing. Fei Chen mengangkat dagunya untuk pamer dan mendengus dalam hatinya. Sangat tidak tulus untuk mengepaknya di luar. Selain itu WG mentraktir kami Lafite asli malam ini. Ini dari tahun 2015 dan harganya 6.500 yuan per botol. Satu tegukan harganya 200 yuan. Chen Fei berkata dengan cara yang sangat berlebihan. Liu Wei melambaikan tangannya dan berkata, Allah, ini hanya sebotol Lafite. Tidak perlu terus membuat keributan tentang hal itu. Meskipun dia mengatakan ini, Liu Wei masih berjalan maju dengan Lafite berusia 15 tahun di tangannya.
Wu Tua membawa sebotol Lafite 2015 ini kembali ke sekolah dari rumah untuk dicicipi semua orang. Apakah Anda ingin menyesapnya? Terima kasih, saya tidak akan minum. Xiao Chuan baru saja mengatakan bahwa dia akan membawa anggur malam ini. Saya khawatir saya akan sakit kepala besok jika saya minum terlalu banyak. Sakit kepala? Liu Wei memasang ekspresi terkejut. Wu Tua, saya khawatir Bos Qin membeli barang-barang murahan untuk berurusan dengan Anda. Bagaimana bisa anggur yang enak membuat Anda sakit kepala setelah meminumnya? Liu Wei menunjuk anggur merah di lengannya dan berkata. Cita rasa anggur merah Lafite berusia 15 tahun ini sangat kompleks dan unik. Aromanya seperti blackcurrant, black cherry, asap, dan vanila. Serta beberapa aroma mineral. Taninnya sangat lembut namun kuat. Dan memiliki rasa buah dan rempah yang kaya. Rasanya lembut dan halus setelah masuk ke mulut. Dan keasamannya pas. Setelah Liu Wei selesai berbicara, Feng Chen bertepuk tangan. Wei Ge memang dewa anggur. Ketika saya minum Lafite 2015 ini, saya hanya berpikir rasanya enak. Jika saya memujinya, saya hanya akan mengatakan wow. Namun, begitu Wei Ge membuka mulutnya, dia memberikan analisis yang tepat. Itu luar biasa. Liu Wei yang luar biasa melambaikan tangannya dan berkata. Yah, aku hanya suka minum anggur yang enak, jadi selera pengecapku tidak rusak oleh beberapa anggur berkualitas rendah. Dan mereka tetap relatif murni. Para penjilat di tempat kejadian menyanjung Liu Wei. Viagra itu hebat, dan semua anggur yang saya minum harganya 4 angka. Aduh, saya minum New Air setiap hari. Apakah indera pengecap saya akan rusak? Bahkan jika saya minum anggur yang enak, saya tidak bisa merasakan begitu banyak rasa. Saya sangat iri pada Wei Ge karena memiliki anggur merah kelas atas seperti itu. Liu Wei merasa sedikit gembira ketika mendengarkan pujian semua orang. Saat dia berbicara, seseorang di koridor berseru pelan, Qin Chuan sudah kembali. Sial, Bos Qin ada di sini. Semua orang tanpa sadar memberi jalan bagi Qin Chuan adalah satu-satunya yang terlihat membawa tas khusus untuk dibawa pulang. Ketika dia tiba di pintu dia melihat sekelompok orang berkerumun di koridor dan dia sedikit bingung. Apa yang terjadi? Wu Ming maju untuk membantu dan menjelaskan. Ada pesta makan malam di asrama sebelah. Semua orang datang dan lihat pesta makan malam. Apa bagusnya pesta makan malam? Chen Fei bergegas keluar sambil memegang sebotol Lafite. Bos Qin sudah kembali. Oh, Wei Ge yang membeli setengah ekor domba dan sebotol Lafite berusia 15 tahun ini untuk memberi penghargaan kepada beberapa orang di asrama kami. Saudara-saudara yang lain belum pernah melihat Lafite berusia 15 tahun ini senilai 6.500 yuan, jadi mereka ikut bersenang-senang. Oh, aku mengerti. Di bawah lampu koridor yang redup, Liu Wei memandang Qin Chuan memegang tas insulasi untuk dibawa pulang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bos Qin, tolong traktir saudara-saudara dengan ini. Apa salahnya makan ini? Dengan statusmu, kamu seharusnya tidak membawa kembali seekor sapi. Ini hanyalah takeaway biasa. Chen Fei yang sedikit lusuh melanjutkan. Ya, Bos Qin agak pelit. Tidak apa-apa jika dia hanya mentraktir saudara-saudaranya makanan dibawa pulang. Tetapi dia bahkan tidak punya anggur yang enak. Qin Chuan berjalan ke rumah dan meletakkan tas termos di tangannya. Wu Ming, Kang Huijun, dan Tang Yuming diam-diam mengeluarkan meja. Kemudian dia mengambil tas termal, mengeluarkan makanan di dalamnya, dan mulai menata piring-piring. Tak satu pun dari mereka berbicara kepada Qin Chuan. Karena mereka bertiga tahu apa yang telah dikemas Qin Chuan malam ini. Jika agak dipaksakan, lebih baik serahkan kepada orang yang bersangkutan untuk bertindak. Untuk makanan seharga RMB 25.000, tas insulasi termal yang disediakan oleh restoran tersebut berkualitas tinggi. Meskipun makanan itu disiapkan 3 jam lalu, makanan itu masih mengepul setelah disajikan. Ketika Wu Ming dan 2 orang lainnya membuka kotak makan siang. Para siswa yang bermata tajam segera melihat bahan-bahan di dalamnya. Sial, abalon emas hitam sebesar ini. Kerapu kukus, kerapu. Kepiting kaisar, kepiting raja, keong besar, angsa berkepala singa. Beberapa siswa dari selatan sangat gembira ketika mereka melihat meja yang penuh dengan makanan laut. Orang lain mungkin tidak tahu ikan seperti kerapu dan kerapu timur, tetapi semua orang pernah melihat kepiting raja, kepiting kaisar, dan angsa kepala singa di Douyin. Harga asli bahan-bahan untuk hidangan ini cukup tinggi. Nilai dari satu meja makanan yang disiapkan sudah jelas. Setengah domba di sebelah mungkin hanya bernilai harga 2 ikan. Wu Ming melemparkan tas termal ke samping di bawah cahaya di rumah. Kata-kata besar di tas termal itu terlihat oleh semua orang. Seseorang memiringkan kepalanya melihat kata-kata di atas dan berbisik perjamuan rumah Rong. Nama yang familiar. Beberapa orang mengambil kesempatan untuk mencari di situs web ulasan. Sialaku mencari online dan menemukan bahwa biaya rata-rata perjamuan di rumah Rong adalah 4 angka per orang. Bos Qin, meja makanan ini seharusnya tidak berharga ribuan kan? Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu berapa harganya. Tang Yuming mengeluarkan sebuah resi dari tas termal dan menyerahkannya kepada murid yang bertanya. Ini resinya, lihatlah sendiri. Pihak lain mengambil resi tersebut. Melihat lebih dekat dan tiba-tiba matanya berbinar-berbinar. 25.000. Apa berapa banyak 25.000? Segera setelah harga diumumkan, seluruh penonton tersentak. Sekali makan harganya 25.000. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan 25.000 untuk makanan selama setahun. Apa-apaan ini apa-apaan. Meskipun semua orang dapat melihat bahwa bahan-bahan makanan itu tidak sederhana, harga 25.000 yuan untuk sekali makan benar-benar mengejutkan.
Wajah Liu Wei menjadi pucat dalam sekejap. Chen Fei diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menghapus lingkaran pertemanan yang telah dia posting beberapa menit yang lalu yang memamerkan hotpot daging kambing. Namun, dia masih mempertahankan sedikit rasa bangga. Bahkan jika makanan orang lain lebih baik dari makanan saya, anggur ini. Sebelum Chen Fei dapat berbicara, Wu Ming menemukan bahwa sepertinya ada anggur di dalam tas. Dia mengeluarkan sebotol dan memeriksanya di tangannya. Wu tua, anggur apa yang kamu punya? Bukan Lafite juga, kan? Pasti bukan, Lafite itu anggur merah, dan kotak ini terlihat seperti anggur asing. Wu Ming dengan santai membuka paket whisky Yamazaki 55 Year Old Whisky, semua orang menantikannya. Berharap Wu Ming akan menghasilkan sesuatu yang mengejutkan, tetapi setelah mencari lama, dia melihat Wu Ming mengeluarkan sebotol anggur biasa. Anggur ini terlihat agak biasa, semua whisky sama, apakah botol anggur ini lebih mahal atau Lafite Liu Wei yang berusia 15 tahun lebih mahal? Bab 678. Saya benar-benar yakin seorang teman sekelas mengambil foto di tempat dan kemudian mencari di situs web belanja. Mengapa saya tidak dapat menemukan anggur ini di Taobao? Bukankah ini bar palsu? Bagaimana bisa bos besar seperti Qin Chuan membeli anggur palsu? Qin Chuan melepas mantelnya dan meletakkan piring di atas meja. Dia menunjuk tas termos dan berkata, bos, ada 2 botol anggur ini. Setelah mendengar ini, Wu Ming mengeluarkan botol kedua dari tas termos. Chen Fei berkata, bos, Qin Yo tidak akan membodohi kami dengan minuman keras asing yang dibeli dari toko serba ada. Apakah kamu saya bahkan tidak dapat menemukan minuman keras ini di Taobao? Saat dia berbicara, Fei Chen menyikut Liu Wei dengan sikunya, tetapi setelah 2 dorongan Liu Wei tidak menanggapi. Chen Fei melirik ke samping dan menemukan bahwa Liu Wei tampak tercengang. Wajahnya pucat dan tampak sangat jelek. Liu Wei menatap anggur di tangan Qin Chuan dengan mulut sedikit terbuka, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Viagra. Chen Fei mencoba memanggil Liu Wei 2 kali dan pihak lain tersadar. Wei Ge, ada apa? Apakah kamu tahu anggur ini? 2. Ketika siswa lain mendengar Liu Wei ragu-ragu, mereka juga mulai mengajukan pertanyaan. Wei Ge memiliki informasi yang baik dan seorang ahli wine, jadi dia pasti tahu jenis wine apa ini. Wei Ge, tolong beritahu kami tentang ini dan biarkan kami membuka mata kami. Saya katakan bahwa wine yang dibeli bos Qin pasti bukan wine biasa. Saya juga berpikir bahwa wine ini terlihat biasa saja, tetapi mungkin sangat mahal. Ini tidak akan menelan biaya puluhan ribu dolar, saya pikir itu mungkin. Qin Chuan mengeluarkan sebotol anggur dan memberikannya kepada seorang siswa yang berdiri di barisan depan. Fang Hao berbagi sebotol anggur ini di antara semua orang. Putus. Fang Hao tidak terlalu bereaksi, tetapi Liu Wei adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Fang Hao tertegun dan mengambil botol Yamazaki 55 tahun. Saat aku mengambilnya, seseorang di kerumunan menyerahkan gelas anggur padaku. Hao Zi, beri aku sedikit, aku akan memberikannya kepada semua orang untuk dicoba. Fang Hao berasal dari keluarga kaya dan telah minum Mao Tai senilai ribuan yuan sebelumnya. Baginya, beberapa ribu yuan anggur tidak terlalu mengejutkan. Dia dengan santai membuka tutup botol dan menuangkan segelas sekitar 50 ml kepada orang lain. Saat Anda membuka botolnya, Anda akan disambut oleh aroma vanila buah kering, karamel, tembakau, madu, dan asap. Inilah cita rasa alam dan hembusan napas sejarah. Bahkan orang yang tidak tahu banyak tentang anggur akan berpikir bahwa sebotol anggur ini sangat mahal hanya dengan mencium aromanya. Hati Liu Wei sakit. Ya ampun, sayang sekali. Teman sekelas yang memegang gelas itu menengadahkan kepalanya ke belakang dan meneguk whisky itu sekali teguk. Dia meniru bagaimana orang-orang mencicipi anggur di TV, menyimpan anggur di mulutnya untuk sementara waktu. Merasakan sepenuhnya dampak rasa dari seteguk whisky ini pada indera perasanya. Setelah beberapa saat, dia menelan anggur itu sekali teguk. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Baunya seperti apa? Rasanya seperti 200 yuan dalam satu suapan. Murid yang sedang minum tidak mengatakan apa-apa tetapi matanya terbuka lebar. Dia menyerahkan gelas itu lagi. Aku tidak merasakannya pada tegukan pertama. Minumlah lagi. Fang Hao tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa pihak lain mencoba menipu untuk mendapatkan anggur. Sebelum Fang Hao bisa memarahi teman sekelasnya, Liu Wei tidak bisa duduk diam lagi. Dia berteriak dengan keras, cukup, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang baru saja kamu minum dalam sekali teguk? Liu Wei meraung dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk saling memandang. Viagra, kamu tahu anggur jenis apa ini? Apakah anggurnya mahal? Aku benar, anggur ini pasti bernilai puluhan ribu dolar. Seteguk yang baru saja kamu minum pasti harganya setidaknya 1.000 dolar. Ribuan dolar sekali teguk. Sialan, bukankah itu pemborosan besar? Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Liu Wei tidak menjawab, tetapi menatap Qin Chuan dengan kosong. Bos Qin, apakah kamu benar-benar akan membagikan sebotol anggur ini di antara kita semua? Qin Chuan mengangkat bahu. Bagaimana mungkin palsu anggurmu anggur ini, tapi ini hanya sebotol Yamazaki 55, bukan masalah besar. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, pemandangan itu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Bos Qin murah hati, Bos Qin luar biasa, Bos Qin luar biasa. Di tengah sorak-sorai semua orang meminum semua anggur karena ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Setiap orang diberi seteguk kecil anggur. Semua orang meminum anggur dengan gembira dalam satu tegukan dan memuji anggur itu karena enak. Liu Wei juga mendapat secangkir, tetapi dia satu-satunya yang tidak meminumnya. Wei Ge, mengapa kamu tidak meminumnya? Anggur ini enak. Aku merasa ini tidak lebih buruk dari Lafite. Baunya sangat enak.
Liu Wei menatap kosong whisky di tangannya sedikit gemetar. Bahkan seorang Nouveau Riche seperti dia masih merasa sedikit gugup ketika berhadapan dengan segelas Yamazaki 55 tahun. Qin Boskin, apakah aku benar-benar ingin minum-minum saja? Qin Chuan menjawab dengan santai. Liu Wei menelan ludah dan menyeka keringat dari dahinya. Dia pertama-tama menggoyangkan gelas untuk memeriksa anggurnya, kemudian aku mencium aroma anggur dan perlahan menikmatinya dengan indera penciumanku. Kemudian dia mengambil sebotol air mineral dan berkumur. Akhirnya dia dengan hati-hati menyesap anggur. Saat anggur memasuki mulut, Liu Wei menutup matanya dan menikmatinya dengan tenang. Di bawah tatapan lebih dari 10 orang, Liu Wei menutup matanya dan merasakannya selama sekitar 1 menit. Akhirnya dia menghela napas perlahan. Keren, kelas. Melihat Liu Wei berakting begitu sok, semua orang sedikit bingung. Ketika dia minum Lafite berusia 15 tahun barusan, dia tidak merasakan ritual seperti itu. Sekarang setelah minum beberapa mililiter whisky, aku merasa ingin membuka toples dan melakukan ritual. Viagrite tidak seserius itu hanya seteguk anggur. Bukannya kamu belum pernah minum anggur seharga ribuan dolar sebelumnya? Chen Fei tidak mengerti dan bertanya dengan suara rendah. Liu Wei membuka matanya dan melotot ke Chen Fei. Kamu tahu apa? Liu Wei menghampiri Qin Chuan dan berkata, Bos Qin, aku yakin, aku benar-benar yakin. Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata, kita semua adalah teman sekelas, hanya segelas anggur, aku khawatir aku tidak akan mampu minum anggur semahal itu bahkan jika aku menghasilkan semua uang seumur hidupku. Tindakanmu hari ini benar-benar membuatku terkesan. Mulai sekarang jika Bos Qin memiliki instruksi apapun, Liu Wei akan melalui api dan air tanpa ragu-ragu. Melihat transformasi Liu Wei, semua orang menjadi lebih tertarik pada nilai sebotol anggur Qin Chuan. Apa nama botol anggur ini? Sepertinya bernama Yamazaki 55. Fang Hao sambil memegang botol, mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan online dan menggunakan Baidu untuk memeriksanya. Tidak masalah jika Anda tidak memeriksanya, tetapi ketika Anda melakukannya, Fang Hao tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Ada apa dengan Haozi? Wajahnya menjadi pucat. Ya, berapa harga botol anggur ini? Mungkinkah ini whisky legendaris yang bernilai ratusan ribu dolar? Fang Hao tidak bisa berkata sepatah kata pun sebagai tanggapan atas pertanyaan semua orang. Dia merasa seolah-olah telah merobek tiket loto hadiah pertama. Adegan dirinya dengan murah hati membagikan anggur barusan meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di hati Fang Hao. Sakit adalah perasaan sakit hati. Teman sekelas di sebelah Fang Hao tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meraih ponselnya, melihat lebih dekat judulnya, dan kemudian membacanya dengan lantang. Di lelang Hong Kong, sebotol Yamazaki 55 terjual seharga HK 42 juta bab 679. Berapa yang kau bilang? Apa? Berapa? 42 juta dolar Hong Kong. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton berseru, wow. Semua orang tampak pucat melihat cangkir plastik sekali pakai yang agak lusuh di tangan mereka. Bos Qin, botol anggur ini benar-benar 42 juta. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Qin Chuan meletakkan angsa berkepala singa di tangannya dan berkata dengan tenang. Yah, toko membelinya kembali seharga 42 juta dolar Hong Kong dan restoran menjualnya seharga 42 juta yuan Cina. Cangkir ini pasti berharga puluhan ribu yuan. Secangkir perjamuan Rongfu 20 ml dijual seharga 50 ribu. Begitu Qin Chuan mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Kulit kepala semua orang terasa geli. Baru saja, setiap orang diberi sekitar 20 ml anggur. Dengan kata lain, semua orang secara tidak sengaja meminum 50 ribu yuan dalam sekali teguk. 50 ribu yuan, bukan 5 yuan. Banyak orang yang bingung, bodoh, dungu. Mahasiswa yang meminum gelas pertama menerima sekitar 50 ml minuman keras Yamazaki berusia 55 tahun. Ini berarti bahwa dengan satu gigitan, ia kehilangan lebih dari 100 ribu yuan. Orang yang paling merasa tertekan di tempat kejadian adalah Fang Hao. Dia merasa seperti seorang anak laki-laki yang membagikan uang. Dengan lambaian tangannya, 50 ribu yuan hilang. Fang Hao memegang botol anggur kosong dan kembali ke asrama dengan kepala tertunduk. Liu Wei terlalu malu untuk terus berpura-pura, jadi dia menarik Chen Fei kembali. Para siswa lain yang menonton juga bubar. Adegan itu dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkatakan. Tang Yuming, Wu Ming, dan Kang Huijun dari asrama Qin Chuan menyaksikan semua orang pergi dengan tenang. Tang Yuming perlahan menutup pintu. Detik berikutnya di asrama, terdengar teriakan, brengsek, terus-menerus. 3 orang yang tadinya tenang dan tenteram itu tidak lagi berpura-pura tenang. 42 juta untuk whisky, 50 ribu yuan hilang sudah. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang jika ini terjadi pada mereka. Mereka bertiga enggan meminum sebotol anggur di depan mereka. Dan mereka semua memutuskan untuk hanya menyesap sedikit malam ini dan kemudian menyimpannya. Mengeluarkannya saat festival atau acara besar. Keesokan harinya saat fajar. Qin Chuan bangun pagi dan hanya mencuci muka. Dia dan Kang Huijun keluar dan Qin Chuan memimpin Kang Huijun ke kantor pos terlebih dahulu. Karena saya menerima pengingat pesan di ponsel saya pagi ini. Paket kedua manual teknologi manufaktur baterai solid state yang ditukarkan di pusat perbelanjaan sistem telah tiba. Keduanya memasuki kantor pos dengan mudah dan Qin Chuan pergi ke rak untuk mencari kode pengambilan yang dia terima melalui pesan teks.
Seperti yang diharapkan, kecelakaan lain terjadi kali ini, paketnya menghilang lagi. Wajah Qin Chuan menjadi pucat dan dia ingin menelepon bagian keamanan secara langsung, tetapi dia masih pergi ke toko berikutnya untuk mencari bos botak terlebih dahulu. Bahkan sebelum dia sempat bertanya, pihak lain melihat Qin Chuan memasuki toko dan dengan cepat berlari ke gudang belakang. Setelah suara bising, bos botak keluar dengan sebuah paket di tangannya. Bung, akhirnya kau di sini. Paketmu sangat panas. Aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak sejak paket itu tiba di toko. Aku khawatir bahkan jika aku menguncinya di brankas. Aku sudah tidak sabar untuk melihatmu akhirnya di sini. Cepat dan ambillah. Qin Chuan mengambil paket itu, membuka mata emasnya untuk memeriksanya. Dan menghela napas lega setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan paket itu. Melihat ini, bos botak itu bertanya dengan hati-hati. Bos botak itu tersedak dan tidak bisa melanjutkan perkataannya. Hui Jun sudah pergi. Kang Hui Jun berjalan keluar perlahan dari balik rak. Masih memegang 2 kaleng Red Bull di tangannya. Gigi belakang bos botak itu hampir patah setelah melihat ini. Tetapi dia hanya bisa ikut tersenyum. Sesaat kemudian, $2 yang sudah dikenalnya tiba. Melihat Qin Chuan mengeluarkan flash drive USB dari paket. Kang Hui Jun tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada si tua keempat, apa isi flash drive USB kali ini? Qin Chuan menjawab dengan santai, manual teknologi manufaktur baterai solid state. Kang Hui Jun tertegun, manual teknologi manufaktur baterai solid state. Baterai solid state yang Anda bicarakan adalah baterai solid state yang digunakan pada kendaraan energi baru. Ya, itu dia. Kang Hui Jun sedikit bingung. Anda tidak membuat teman alien? Sementara Qin Chuan dan Kang Hui Jun mengobrol. Mereka berjalan ke gedung perkantoran Wanhua International. Saat keduanya hendak memasuki gedung perkantoran, 2 penjaga keamanan tiba-tiba bergegas di depan mereka. Permisi, kalian berdua. Mohon tunggu sebentar. Para penjaga keamanan berpegangan tangan dan membentuk dinding manusia. Dinding manusia itu menghalangi sekelompok pekerja yang ingin memasuki gedung perkantoran di luar gerbang. SUV Suna U8 melaju langsung ke gerbang gedung perkantoran internasional Wanhua dan seorang pria parubaya perlahan keluar dari mobil. Siapakah orang ini? Kang Hui Jun menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak mengenal orang ini? Mer, Li dari BYD Group, kata seorang gadis cantik tinggi semampai dengan pakaian kasual di sebelah Kang Hui Jun. Mer, Li dari BYD Group, Kang Hui Jun memandang Qin Chuan dengan bingung. Ya, itu Mer, Li, kata Qin Chuan dengan yakin. Setelah Mer, Li turun dari mobil, para penjaga keamanan tidak langsung bubar. Mobil Mercedes Maybach kedua perlahan melaju mendekat. Seorang pria juga keluar dari kursi belakang mobil. Kemunculan orang ini menyebabkan diskusi yang tenang di tempat kejadian. Brengsek, bukankah ini Tuan Ren dari perusahaan teknologi Huawei? Angin apa hari ini yang mengundang 2 bos top negara ini ke sini? Gadis yang baru saja berbicara berkata dengan bangga, tentu saja kedua bos itu datang untuk Dakin Internasional kami. Datang ke sini untuk Dakin Internasional kami. Saudari Yuan Yuan adalah Dakin Internasional kami, sangat hebat. Yuan Yuan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya, kalian hanyalah trainee manajemen yang baru direkrut. Kalian bahkan tidak tahu informasi dasar grup kita. Kak Yuan Yuan, ini bukan kesalahan kami. Kami semua adalah trainee manajemen di Departemen Energi perusahaan. Huawei Teknologi dan BYD Group tidak berada di bawah pengelolaan Departemen Energi. Masih membantah. Wajah Yuan Yuan berubah. Beberapa anak laki-laki menciutkan leher mereka dan berhenti berbicara. Kedua pria besar itu muncul dan petugas keamanan berhasil menjaga ketertiban kurang dari 1 menit. Segera petugas keamanan bubar. Sekelompok pekerja masuk ke gedung perkantoran Wanhua International. Di gedung perkantoran ini 10 lantai teratas semuanya didedikasikan untuk Dakin Internasional. Oleh karena itu karyawan Dakin Internasional tidak perlu bersaing dengan karyawan perusahaan di lantai lain untuk mendapatkan lift. Mereka memiliki lift eksklusif sendiri untuk digunakan. Yuan Yuan memimpin beberapa peserta pelatihan manajemen dan berdiri di depan lift khusus untuk Dakin Internasional. Menunggu, aku melihat Qin Chuan dan Kang Hui Jun juga berdiri di depan lift menunggu. Dia melihat mereka dari atas ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian juga karyawan Dakin Internasional? Qin Chuan tersenyum dan mengangguk. Yuan Yuan bertanya dengan bingung, seorang trainee manajemen baru? Qin Chuan menunjuk ke arah Kang Hui Jun dan berkata, dia semacam. Yuan Yuan tampak bingung. Aneh sekali, Kak Hong bilang padaku bahwa ada 5 trainee manajemen di angkatan ini, tetapi kenapa sekarang ada 7? Yuan Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke kepala departemen SDM-nya, menanyakan bab 680 bonus akhir tahun 7 digit. Balasan dari manajer SDM belum tiba, tetapi lift ke lantai atas tiba lebih dulu. Yuan Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk memimpin mereka berdua naik ke atas terlebih dahulu. Bagaimanapun tugas hari ini adalah untuk membiasakan para pendatang baru dengan situasi dasar seluruh grup dan tidak melibatkan penugasan posisi. Beberapa orang naik lift. Yuan Yuan mengeluarkan kartu karyawannya dan mengetuk pintu lift. Lantai 30 hingga 40 gedung perkantoran internasional Wanhua, semuanya milik grup internasional Dakin kami. Meskipun grup ini baru didirikan tahun lalu, perkembangannya sangat pesat. Gedung perkantoran 10 lantai sudah tidak cukup lagi. Grup ini baru saja menghabiskan 6
42 miliar untuk membeli sebidang tanah di utara Kyoto dan berencana membangun gedung perkantoran baru. Saat Yuan berbicara, dia menekan tombol untuk lantai 30. Kalian sebaiknya menyewa rumah sekarang dan jangan menandatangani kontrak jangka panjang. Gedung ini akan selesai dalam waktu lebih dari setahun dan kita akan pindah pada saat itu, dan Anda dapat memilih rumah baru untuk disewa. Akan lebih baik. Setelah mengatakan ini, para peserta pelatihan manajemen di lift saling memandang. Melihat ini, Yuan berkata, "Saya di sini atas nama Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan untuk membantu Anda mengenal lingkungan dan menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan saja langsung." Seorang peserta pelatihan manajemen bertanya, "Kak Yuan, saya dengar perusahaan kita akan memberikan subsidi perumahan?" Benarkah Yuan menunjukkan kemarahan palsu di wajahnya? Itu tertulis di buku panduan karyawan. Apakah kamu lupa? Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya karena malu. Jelas dia belum membaca buku panduan karyawan Dakin Internasional dengan saksama. Yuan melirik sekeliling lift dan bertanya, apakah ada di sini yang ingat konten spesifik dari kebijakan subsidi perumahan? Pertanyaannya membuat banyak orang menundukkan kepala. Pada dasarnya karyawan setiap perusahaan tidak memiliki kebiasaan membaca buku pedoman karyawan. Karena di mata karyawan, itu bukan disebut buku pedoman karyawan, tetapi buku pedoman penalti, dan ada lebih banyak item penalti di dalamnya daripada manfaat. Karyawan di level 1-12 mendapatkan 2.000 per bulan, supervisor di level 13-19 mendapatkan 3.000 per bulan, manajer di level 20-24 mendapatkan 4.000 per bulan. Dan direktur di level 22-26 mendapatkan 5.000 per bulan. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Yuan melihat lebih dekat dan melihat bahwa mereka adalah dua trainee manajemen baru. Ya, itu benar. Rekan ini tampaknya sangat akrab dengan buku panduan karyawan Dakin Internasional kami. Qin Chuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia akrab dengan buku panduan karyawan karena dialah yang membuat keputusan akhir. Sial, seorang supervisor mendapatkan 3.000 sebulan. Setelah kita menjadi trainee manajemen, kita akan menjadi wakil supervisor. Sewa saya saat ini adalah 400 yuan sebulan, yang sepenuhnya cukup, dan saya bahkan memiliki surplus. Qin Chuan mendengar ini dan menjelaskan, 3.000 yuan di sini tidak berarti 3.000 yuan akan langsung ditransfer ke Anda. Jumlah yang ditransfer tergantung pada jumlah yang tertera di kontrak sewa atau kontrak pembelian Anda. Jika sewa atau pinjaman Anda 2.400 yuan per bulan, maka hanya 2.400 yuan yang akan ditransfer ke Anda. Jika 3.100 yuan per bulan, maka 3.000 yuan akan ditransfer ke rekening Anda. Oh, begitu, Bung, saya tidak menyangka Anda membaca buku panduan karyawan dengan cermat. Jika sewanya 2.000, minta pemilik rumah untuk membuka kontrak sebesar 3.000 kemudian berikan dia 100 dan Anda masih bisa mendapatkan 900 yuan. Seorang pria pintar membelai dagunya dan berkata. Qin Chuan menyipitkan mata ke pihak lain dan berkata, menurut buku panduan karyawan, jika Anda melakukan penipuan di Dakin Internasional, Anda akan langsung dipecat dan semua anak perusahaan dan mitra di seluruh dunia akan diberitahu. Fuk Dakin Internasional memiliki begitu banyak bisnis sekarang. Bukankah itu sama dengan dilarang di seluruh dunia? Qin Chuan menepuk bahu orang lain dan berkata, masih muda, jangan punya ide buruk di Dakin Internasional. Terima kasih, saudaraku, kamu tahu banyak. Qin Chuan melanjutkan. Sistem perusahaan ini didasarkan pada standar sewa dasar di Kyoto sehingga karyawan bersedia meningkatkan kualitas perumahan mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka diam-diam mengeluh dalam hati. Dia hanyalah seorang trainee manajemen, tetapi dia terlihat seperti seorang pejabat. Jika Anda benar-benar menjadi direktur di masa depan, saya tidak tahu betapa sombongnya orang ini nantinya. Saudari Yuan, saya dengar bahwa grup kita mendapat banyak bonus akhir tahun lalu. Benarkah itu? Seorang peserta pelatihan manajemen mencoba bertanya. Sebagai kekuatan modal domestik baru, kebangkitan Dakin Internasional sangat mencengangkan. Ekspansi dalam setengah tahun lebih dari yang dilakukan beberapa perusahaan dalam beberapa dekade. Meskipun didirikan kurang dari setengah tahun lalu. Bonus akhir tahun Dakin Internasional masih dibagikan sebelum tahun baru. Saya pikir setelah ekspansi dan akuisisi di seluruh dunia, arus kas perusahaan akan ketat. Tidak ada yang punya harapan tinggi untuk bonus akhir tahun pertama. Tanpa disangka, pada tanggal 25 tahun Luna, semua karyawan Dakin Internasional menerima surat ucapan terima kasih dari kantor pusat. Dan bonus akhir tahun disetorkan ke kartu gaji setiap orang untuk sementara waktu di platform seperti Xiaofen's Weibo Mohu. Ada orang-orang yang tampaknya menjadi karyawan Dakin Internasional memamerkan bonus akhir tahun mereka. Lagi pula, setiap orang yang memamerkan bonus akhir tahunnya lebih keterlaluan daripada yang lain. Seorang warganet yang mengaku sebagai karyawan level 4 Dakin Internasional memposting tangkapan layar pesan teks. Jumlah yang disetor ke rekening adalah 98.000 yuan. Bonus akhir tahun lebih dari 90.000 yuan tidak terlalu mengesankan di mata sebagian orang. Namun mereka yang akrab dengan bisnis ini tahu bahwa tingkatan karyawan Dakin Internasional berkisar dari 1 hingga 12. Jumlah bonus akhir tahun dikaitkan dengan peringkat karyawan di perusahaan. Karyawan level 4 menerima bonus akhir tahun sebesar 98.000. Jadi bukankah bonus untuk manajer di tingkat pengawas seharusnya lebih besar lagi?
Seperti yang diharapkan, seorang netizen yang mengaku sebagai kepala Departemen Dakin International memposting tangkapan layar. Dalam tangkapan layar ini bonus akhir tahun adalah 390.000 bonus akhir tahun sebesar 390.000 yuan mungkin tidak layak disebutkan di internet. Tetapi dalam kehidupan nyata bonus itu merupakan pendapatan yang benar-benar besar bagaimanapun juga Dakin International adalah perusahaan yang baru didirikan dan telah berinvestasi. Mengakuisisi dan mengembangkan jika ada modal yang menguntungkan memberikan bonus akhir tahun akan sangat perhatian. Aku tidak menyangka mereka bisa memberikan bonus akhir tahun 6 angka. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. Sangat mengerikan. Yuan melirik peserta pelatihan manajemen yang mengajukan pertanyaan. Wajahnya sedikit berubah dan dia berbisik membahas gaji di perusahaan sangat dilarang. Beberapa pemuda yang baru memulai terkejut dengan perubahan ekspresi Yuan yang tiba-tiba. Tetapi segera mereka melihat senyum main-main terpancar di wajah masing-masing. Yuan menutupi mulutnya dan berbisik, tapi aku bisa memberitahumu bahwa tahun lalu ada seorang eksekutif senior yang menerima bonus akhir tahun 7 digit. 7 angka, apakah benar ini, gaji 7 angka di tingkat manajer? Lalu jika Anda dipromosikan menjadi manajer atau direktur, bukankah akan ada lebih banyak lagi uang itu seperti suntikan adrenalin yang membuat semua orang yang hadir bersemangat? Gaji pokok yang ditawarkan oleh Dakin International sudah lebih tinggi dari seluruh industri. Dalam situasi seperti itu, masih ada bonus akhir tahun yang begitu tinggi. Berapa banyak orang yang tidak bisa bersemangat setelah bekerja selama 2 atau 3 tahun? Mereka dapat membeli mobil dan rumah. Beberapa trainee manajemen sangat ingin mencoba seolah-olah hidup mereka telah mencapai puncaknya. Yuan memandangi sekelompok pendatang baru sambil tersenyum. Faktanya, karyawan level 4 yang memposting foto gajinya sebesar 98.000 di internet adalah dia. Mata Yuan yang tersenyum menyapu sekeliling dan tertuju pada Qin Chuan dan Kang Huijun. Dia terkejut menemukan bahwa kedua orang ini sangat tenang dari awal hingga akhir. Gigit pada saat ini Yuan menerima pesan di ponselnya. Dia menyalakan ponselnya dan melihat lebih dekat. Itu adalah balasan dari Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Setelah melihat balasan itu, Yuan sedikit mengerutkan kening. Kepala Departemen SDM membalas. Hanya ada 5 peserta pelatihan manajemen dalam pelatihan induksi markas hari ini. Bab 681 gigitan hormat pada saat yang sama elevator mencapai lantai 30. Beberapa peserta pelatihan manajemen melihat elevator di tempat dan bersiap untuk keluar. Tetapi pintu elevator dihalangi oleh Yuan kakak Yuan kami di sini. Kamu tidak akan keluar Noyo, tidak bisa keluar Yuan berkata dengan benar, mengapa bukankah kita mulai dari lantai 30 untuk saling mengenal? Kita akan mulai saling mengenal dari lantai 30 tapi sebelum itu saya harus mengklarifikasi satu hal, cari tahu satu hal. Semua orang bingung, tatapan Yuan jatuh langsung ke bagian terdalam lift Qin Chuan dan Kang Huijun yang berada di belakang semua orang. Kalian berdua bukan dari Dakin International, kan? Yuan bertanya dengan tajam. Kami dari Dakin International, kata Qin Chuan dengan tegas. Mustahil, saya baru saja bertanya kepada supervisor saya. Hanya ada 5 orang dalam pelatihan trainee manajemen hari ini. Saya sudah bertemu dengan kelima orang itu sebelumnya. Tapi saya tidak mengenal kalian berdua. Para trainee manajemen juga terkejut. Aku hanya mengatakan kedua orang ini terlihat aneh satu sama lain. Jadi dia bukan dari Dakin International, bukankah ini spionase perusahaan? Saya pikir itu mungkin, saya dengar perusahaan kita iri oleh banyak perusahaan asing secara internasional. Beberapa anak laki-laki mengepung Qin Chuan dan temannya menghalangi mereka untuk pergi. Qin Chuan berkata tanpa daya. Kami bukan trainee manajemen, tetapi kami dari Dakin International. Oh, di mana kartu identitas Anda? Anda dari departemen mana? Siapa atasanmu? Beberapa trainee manajemen bertanya. Kami tidak punya rencana kerja, tetapi kami punya ini. Qin Chuan mengeluarkan kartu lift. Menekan klakson lift dan menekan tombol lantai 38. Kartu lift. Semua orang tercengang. Lift eksklusif King International secara alami dilengkapi dengan kartu lift eksklusif Qin Chuan melanjutkan kita dari departemen apa? Saya berada di departemen yang sama dengan Dai Jiajia berada dan untuk atasan Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata saya tidak punya atasan. Yuan awalnya tidak bereaksi terhadap siapa Dai Jiajia itu, lagi pula para ketua kelompok terlalu jauh darinya seorang karyawan level 4. Tidak ada atasan, apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Saya rasa kalian berdua bukan orang baik. Saudari Yuan, mari kita panggil keamanan. Ya, lapor ke Biro Keamanan Publik. Saya sudah membaca di buku panduan karyawan bahwa karyawan harus selalu melindungi kepentingan kelompok dan tidak membiarkan unsur-unsur asing yang bermusuhan mencuri rahasia bisnis kita. Semua orang mengobrol dan memberikan saran. Qin Chuan merasa marah sekaligus geli, tetapi dia merasa lega dalam hatinya. Hal yang paling dia khawatirkan adalah karyawan Dakin International yang tidak memiliki penjagaan terhadap mata-mata dan agen. Sedang apa kalian menghalangi pintu masuk lift? Sebuah suara mengancam datang dari luar lift. Semua orang menoleh dan melihat seorang gadis mengenakan setelan LV edisi terbatas berdiri di luar lift. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun dengan kulit putih dan riasan tipis di wajahnya. Meskipun dia tampak muda, aura yang dia pancarkan sudah cukup untuk menghancurkan Yuan, seorang karyawan level 4 di lift.
ketika Yuan Yuan melihatnya. Dia segera berteriak dengan hormat Sekretaris Wang Hao. Hari ini adalah hari pertemuan kelompok para pemimpin setiap cabang dan bos perusahaan induk akan hadir. Anda menggunakan elevator tidak hanya membuang-buang sumber daya, tetapi juga memengaruhi operasi normal perusahaan. Dua kalimat Wang Yun diucapkan dengan nada normal, tetapi di telinga semua orang, ada kekuatan sekuat guntur. Yuan Yuan dimarahi sedemikian rupa sehingga dia tidak berani menatap mata Wang Yun. Beberapa anak muda yang baru memulai bahkan lebih ketakutan. Karena tidak pernah mengalami tekanan dari bos besar di tempat kerja, mereka berlima menundukkan kepala. Kenapa kamu tidak membiarkanku keluar dari lift? Wang Yun bertanya lagi. Sekretaris Wang Yuan mendongak dan berkata, kami tidak sengaja menggunakan lift ini, terutama karena dua orang yang identitasnya tidak kami ketahui telah bercampur ke dalam tim trainee manajemen hari ini. Kami meminta mereka untuk pergi. Seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Wang Yun bertanya dengan ragu. Dia tidak tinggi dan dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar dengan jelas dari luar melihat ke dalam lift. Jika mereka bukan dari Dakin International, biarkan penjaga keamanan mengejar mereka. Ada begitu banyak mata-mata komersial di dunia yang mengincar rahasia Dakin International. Setiap karyawan Dakin International harus waspada. Yuan Yuan mengangguk cepat. Ya Sekretaris Wang, benar, saya akan memanggil petugas keamanan untuk mengusir mereka. Wang Yun mengangguk. Tapi detik berikutnya sebuah suara datang dari bagian terdalam lift. Wang Yun, cepat masuk ke lift, kamu akan terlambat untuk rapat. Wang Yun terkejut ketika mendengar suara yang datang dari lift. Bukankah ini suara bos besar? Wang Yun dengan cepat menerobos kerumunan dan melihat seorang pemuda tampan dengan pembawaan luar biasa di bagian terdalam lift. Dia melihatnya dengan tangan di saku dan tersenyum. Bos besar. Wang Yun sedikit membungkuk pada Qin Chuan dan menyapanya. Segera setelah Wang Yun mengatakan ini, seluruh lift menjadi sunyi. Yuan Yuan benar-benar terpana. Beberapa trainee manajemen bahkan lebih bingung. Sekretaris Presiden yang begitu penuh semangat dan vitalitas sedetik yang lalu sekarang bertindak patuh seperti anak domba kecil. Anak laki-laki yang duduk di hadapannya tampak jauh lebih muda darinya, tetapi momentumnya sudah cukup untuk menghancurkan Wang Yun. Juga, apa-apaan bos besar itu? Meskipun aku tidak mengerti apa yang Wang Yun maksud dengan bos besar, tetapi beberapa orang setuju bahwa identitas pihak lain pasti tidak sederhana. Mungkin dia adalah seorang pemimpin senior dari sebuah cabang perusahaan dari grup tersebut, tetapi ini terlalu mudah. Meskipun mereka memiliki beberapa keraguan tentang identitas Qin Chuan. Beberapa peserta pelatihan manajemen muda sekarang tampak seperti siswa sekolah dasar yang menunggu untuk dimarahi. Semua orang menundukkan kepala dan meletakkan tangan di dada mereka. Qin Chuan mengeluarkan kartu elevator lagi berbunyi. Dan kemudian menekan tombol untuk lantai 38. Melihat ini, Wang Yun dengan cepat membuat gerakan mendorong yang lain keluar dari lift. Pintu lift perlahan tertutup. Qin Chuan menunjuk ke salah satu trainee manajemen dan berkata, ingat, jangan melakukan hal yang mencurigakan. Trainee manajemen mengangguk kosong. Lift segera tertutup sepenuhnya meninggalkan 5 trainee manajemen dan Yuan Yuan yang benar-benar linglung di tempat kejadian. Saudari Yuan Yuan, siapa bos besarnya ini? CEO perusahaan cabang yang mana? Bagaimana mungkin menjadi seorang CEO di usia yang begitu muda? Yuan Yuan tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin seseorang yang dipanggil bos besar oleh Wang Yun hanya menjadi manajer umum sebuah perusahaan cabang? Jadi siapa orang ini? Yuan Yuan memikirkannya sejenak dan jantungnya berdebar kencang. Sebagai karyawan level 4 biasa di Departemen Sumber Daya Manusia, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia orang-orang besar di atas, namun, dia pernah mendengar Direktur SDM dan Manajer SDM menyebutkannya di pertemuan departemen. Sebenarnya ada bos besar di belakang Dakin International. Menurut deskripsi direktur, bosnya sangat muda dan tampan. Dikombinasikan dengan perilaku Wang Yun barusan dan penampilan serta temperamen Qin Chuan, Yuan Yuan menelan ludah tanpa sadar. Bab 682. Dia adalah bos besar lantai 38 Kyoto International Dakin. Setelah pintu lift terbuka, Wang Yun mengambil langkah lebih dulu, berjalan di depan membimbing Qin Chuan dan Kang Hui Jun. Sebelum dia mengambil 2 langkah, Kang Hui Jun menarik Qin Chuan. Empat tuaku sedikit gugup. Mengapa kamu begitu gugup? Ini hanya rapat. Qin Chuan bertanya bingung. Kang Hui Jun melirik Wang Yun dan berbisik, oh, aku ingin melepaskannya. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Qin Chuan meminta Wang Yun untuk pergi ke ruang rapat terlebih dahulu. Dan dia menemani Kang Hui Jun ke kamar mandi. Ketika dia sampai di kamar mandi, Kang Hui Jun ingin buang air besar. Qin Chuan tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Di luar kamar mandi, ada 2 pria parubaya sedang mencuci tangan dan mengobrol. Kedua pria itu mengenakan setelan jas rapi dan terlihat sangat gagah. Mereka jelas eksekutif senior Dakin International. Lao Wang, apakah Anda mendengar sesuatu tentang pertemuan hari ini? Seorang pria bertanya secara misterius. Rumor ini pertama kalinya saya kembali ke rumah. Bagaimana saya bisa mendengar rumor? Apa rencana kelompok untuk tahun ini perlu mengubah arah umumnya? Arah umum apa yang ingin Anda ubah? Mereka mengatakan mereka akan berinvestasi besar-besaran di Korea. Tidak mungkin, bukankah grup kita memiliki saham di grup Sansin? Mengapa kita perlu melakukan investasi tambahan? Apakah ini sepadan untuk tempat sekecil itu?
Saya juga bingung hubungan antara Korea dan Tiongkok tidak baik. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka akan melakukan investasi tambahan. Saya hanya hal ini terkait dengan presiden yang ditahan di Korea. Ya, penahanan presiden sangat aneh. Dia ditahan tiba-tiba dan dilepaskan begitu saja. Apakah menurut Anda dia dibebaskan karena presiden melakukan dirinya kepada seorang pejabat tinggi di Korea Selatan? Hei, apa yang kamu katakan? Kedua lelaki tua itu saling memandang dan tersenyum jahat. Keduanya hanya tertawa ketika tiba-tiba merasa seseorang menendang pantat mereka. Dua orang hampir terjatuh ke tanah. Keduanya bingung dan melihat ke belakang dengan marah. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Kamu siapa kamu? Kamu berani menendangku? Apakah kamu tahu siapa aku? Qin Chuan menatap kedua orang di depannya dengan dingin. Dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, kamu Wang Yibo Zongjing Li Woodside Coal Mine Company. Segera setelahnya, Qin Chuan mengubah arah jarinya dan menunjuk orang lain. Yu Zengchen, manajer umum Gazprom. Wang Yibo dan Zeng Chen tercengang. Pihak lain tahu identitas mereka karena dia tahu bahwa dia masih berani menendangku. Identitas orang ini pasti luar biasa. Tapi orang lain itu terlihat terlalu muda, sedikit terlalu muda. Kamu tidak tahu siapa aku? Qin Chuan bertanya. Wang Yibo dan Zeng Chen terkejut dengan aura Qin Chuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka yang dapat hadir di ruang konferensi di lantai 38 Dakin Internasional hari ini adalah para pemimpin cabang atau bos perusahaan induk. Anda adalah CEO Baoma Group? Wang Yibo bertanya ragu-ragu. Dalam ingatannya, hanya CEO Baoma Group yang baru diangkat yang merupakan seorang pria muda. Orang-orang di posisi lain berusia 40 atau 50-an, atau mereka adalah wanita muda dari Sealton Group. Qin Chuan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Kang Hui Jun keluar dari kamar mandi. Melihat ini, Qin Chuan menunjuk kedua orang di depannya dan berkata, jika aku mendengar kalian berdua berbicara tentang Dai Jiajia di belakangnya lagi, kemasi tas kalian dan pergi. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, dia membawa Kang Hui Jun ke ruang pertemuan. Melihat punggung Qin Chuan yang pergi, kedua pria itu diam-diam menghela napas lega. Sial, siapa dia? Dia pikir dia siapa? Aku rasa dia adalah CEO baru grup Baoma. Bahkan jika dia adalah CEO grup Baoma, lalu kenapa? Kita semua adalah bos dari perusahaan cabang dan grup. Siapa yang tidak punya banyak pengikut di wilayahnya sendiri? Siapa yang pernah dipermalukan seperti ini? Itulah berapa banyak keuntungan yang dibawa perusahaan tambang batubara Woodside saya ke perusahaan tahun lalu. Gazprom saya juga tidak buruk dengan laba bersih lebih dari 70 miliar. Kami berdua adalah tulang punggung grup. Dia hanya CEO grup Baoma. Jadi dia bukan apa-apa, benar? Apakah dia juga simpanan Tuan Dai? Sial, kupikir dia menjual pantatnya untuk mendapatkan posisi itu, jadi dia sangat arogan. Lao Wang, kita harus memberinya pelajaran di rapat nanti. Saya mengerti, sial, jika saya tidak mempermalukannya hari ini. Dia tidak akan tahu betapa berbahayanya tempat kerja itu. Keduanya merapikan penampilan di depan cermin dan berencana memberi pelajaran kepada bos muda ini di pertemuan nanti. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi bagaimana aku bisa kalah dengan bermain curang saat mereka berbicara? Wang Yibo dan Zeng Chen masuk ke ruang rapat. Saat ini, ruang konferensi dipenuhi oleh banyak tokoh penting. Ada CEO dari perusahaan cabang, eksekutif senior dari kantor pusat, dan CEO seperti Ren dan Li dari perusahaan induk. Keduanya berjalan ke ruangan dan melihat-lihat. Dan terkejut menemukan bahwa orang yang duduk di kursi utama bukanlah Dai Jiajia. Tapi itu adalah pemuda yang baru saja menendang pantatnya. Dai Jiajia sedang duduk di seberang pemuda itu seperti seorang sekretaris. Melihat dua orang perlahan berjalan ke dalam ruangan, Qin Chuan menamparkan meja konferensi. Terdengar suara keras dan teriakan keras. Jam berapa ini? Apa kalian punya rasa waktu? Keduanya terkejut mendengar raungan Qin Chuan. Gagasan untuk memamerkan kekuatan seseorang dan menunjukkan warna seseorang barusan menghilang seketika. Para petinggi di tempat kejadian semua menolehkan kepala dan menatap Wang Yibo dan Zeng Chen yang terlambat. Wang tua ini CEO Baoma, kenapa dia sedikit sombong? Sialan, bagaimana aku tahu bang? Hantaman lain di atas meja. Apakah kalian berdua tuli atau terbelakang? Apa kalian tidak mendengar apa yang saya katakan? Wang Yibo dan Zeng Chen dimarahi seperti anak berusia 3 tahun. Dan mereka dengan cepat berlari kembali ke tempat duduk mereka dengan kepala di tangan. Adegan itu benar-benar sunyi, tidak ada yang berbicara dengan keras. Dan tidak ada yang mengira bahwa kata-kata pemuda itu terlalu kasar. Setelah Wang Yibo duduk dengan mantap, dia menundukkan kepalanya dan menutupi mulutnya. Diam-diam bertanya kepada Su Fan, Direktur Departemen Investasi Strategis Dakin Internasional di sebelahnya. Lao Su, siapa dia? Sangat arogan. Zeng Chen menutupi mulutnya dan bertanya. Benar, sial, ini adalah pertemuan hari ini yang dipimpin oleh Presiden Grup Cabang. Bahkan jika itu kamu tidak bisa begitu tidak menghormati orang lain. Bagaimanapun kita semua adalah presiden dari perusahaan cabang. Dia bisa memimpin rapat hari ini dan ketika saya memimpin rapat di masa depan. Aku akan membuatnya kehilangan muka. Su Fan, Direktur Departemen Investasi Strategis, memandang Wang Yibo dan Zeng Chen seolah-olah mereka idiot. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan berbisik, kau, dia bahkan tidak mengenalmu.
Saya baru kembali ke Tiongkok kemarin. Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri konferensi kelompok. Bagaimana saya bisa mengenal orang-orang di Tiongkok? Wang Yibo berkata. Zheng Chen melanjutkan, saya juga. Kecuali terakhir kali saya datang ke Kyoto untuk melapor kepada Presiden Dai. Saya belum pernah kembali ke Tiongkok. Su Fan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dakin International terlalu besar dengan banyak perusahaan cabang dan grup. Plus T bos besar selalu sulit dipahami pada pertemuan terakhir. Bos besar mengakuisisi Woodside Coal Company dan Gazprom hanya dengan lambaian tangannya. Dan dia tidak pernah datang ke markas lagi adalah normal bagi banyak manajer cabang untuk tidak saling mengenal. Su Fan berbisik adalah bos besar bab 683 investasi ekonomi 1 triliun. Bos besar Wang Yibo mendengar ini. Dia awalnya bingung, kemudian terkejut dan menepuk dahinya. Sial, bagaimana aku bisa melupakan yang ini? Wang Yibo belum pernah bertemu Qin Chuan, tetapi sebagai presiden dari sebuah perusahaan cabang dari grup tersebut, dia pasti pernah mendengar tentang bos besar Dakin International. Meskipun mereka belum pernah bertemu, Wang Yibo tahu bahwa pihak lain adalah seorang pemuda. Hanya saja bos besar jarang berada di grup. Dan urusan grup pada dasarnya ditangani oleh Dai Jiajia sebagai seseorang yang telah tinggal dan bekerja di luar negeri untuk waktu yang lama. Wang Yibo tidak begitu sensitif terhadap politik kantor seperti orang-orang lama di Tiongkok. Kaisar jauh dari saya seiring berjalannya waktu saya secara bertahap kehilangan kesan mendalam saya tentang bos muda itu. Hal yang sama berlaku untuk Zheng Chen setelah mereka berdua mengetahui identitas Qin Chuan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggerakkan kursi di bawah pantat mereka sedikit demi sedikit untuk menyembunyikan diri di kerumunan. Kepala yang awalnya bangga dan arogan perlahan-lahan menunduk adapun gagasan mempermainkan pemuda ini, itu lahir mati. Qin Chuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia membanting meja dengan sengaja barusan. Ini adalah teknik mengendalikan bawahan yang diajarkan kakeknya, Shen Guangyao. Pertama, Dakin International memiliki banyak cabang, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa CEO dari kelompok perusahaan tertentu akan mengembangkan mentalitas egosentris di wilayah lokal mereka. Dan dengan demikian secara tidak sadar merendahkannya sebagai bos besar. Penting untuk sesekali memberikan ketukan untuk membangun otoritas Anda. Kedua Qin Chuan ingin menetapkan nada serius untuk pertemuan hari ini melihat semua orang sudah tenang Qin Chuan mulai berbicara. Pertemuan hari ini pertama-tama adalah untuk membuat rencana selanjutnya untuk pekerjaan Dakin International tahun ini. Setelah Qin Chuan menyelesaikan kalimat pertamanya, semua orang membuka buku catatan mereka dan mulai mencatat. Setelah pertemuan, Presiden Dai Jiajia akan mengadakan konferensi pers atas nama Dakin International. Isi konferensi pers tersebut adalah Dakin International sedang bersiap untuk melakukan investasi skala penuh di Korea Selatan tahun ini. Dengan skala investasi $1 triliun AS semua orang awalnya mencatat dengan baik, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata $1 triliun AS. Pena semua orang tiba-tiba berhenti menulis, $1 triliun AS, berinvestasi di negara Korea ini gila. Untuk sesaat semua petinggi di tempat kejadian mengajukan pertanyaan yang mencari jiwa 1 triliun adalah angka yang sangat berlebihan bahkan dalam mata uang Cina. Belum lagi Qin Chuan berbicara tentang $1 triliun AS. Ada kurang dari 20 negara di dunia dengan PDB lebih dari $1 triliun AS. Kata-kata santai Qin Chuan tidak dilebih-lebihkan, tetapi meledak-ledak. Untungnya, karena intimidasi sebelumnya, tidak ada yang berani berdiri dan berbicara secara langsung. Namun, hanya satu orang, Su Fan, Direktur Keuangan Dakin International, yang mengangkat tangannya dan berbicara. Bos Qin, Dakin International hanya dapat menggelapkan dana investasi sebesar 600 miliar yuan. Direktur Keuangan Dakin International adalah orang yang sangat penting di seluruh grup. Tinjauan anggaran dari banyak departemen dan berbagai penghargaan memerlukan tanda tangannya sebelum dapat berlaku. Oleh karena itu, di dalam Dakin International, Su Fan juga disebut kaisar kedua oleh banyak orang. Ini berarti posisinya hanya kedua setelah Presiden Grup, Dai Jiajia. Su Fan memiliki temperamen yang buruk dan sering mengumpat jika seseorang yang tidak memiliki keterampilan menggunakan kata-kata kotor dia kasar dan tidak berbudaya, tetapi ketika seseorang dengan kemampuan mengumpat. Orang sering mengatakan bahwa orang ini memiliki sifat yang tulus di masa lalu ketika Su Fan sedang rapat dia selalu berbicara dengan keras dan tanpa batasan. Namun hari ini menghadapi Qin Chuan dia sangat jinak. Setelah semua yang dia lihat, bagaimana bos muda ini menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengakuisisi 3 perusahaan energi kelas dunia hanya dengan lambaian tangannya. Terlebih lagi, tahun lalu bos besar menghadapi Inggris Raya meskipun semua orang pesimis tentang hal itu. Pada akhirnya, Dakin International menghasilkan banyak uang di medan perang Inggris Raya. Terlebih lagi setelah menghasilkan uang, kelompok itu berhasil memasuki pasar Inggris. Su Fan bukan orang bodoh secara alami akan menghormati mereka yang mampu dan kompeten karena itu ia sangat menghormati Qin Chuan. Yang sekitar 20 tahun lebih muda darinya pidatonya tidak secara langsung memberitahu Qin Chuan bahwa tidak mungkin melakukannya. Sebaliknya, kami mengambil pendekatan yang berbeda dan fokus pada dana yang ada. Bagaimanapun, Anda menginvestasikan begitu banyak uang. Prasyarat terbesarnya adalah Anda memiliki uang sebanyak itu. Setelah mendengarkan pidato Su Fan, Qin Chuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia duduk. Aku akan mengurus masalah uangnya. Aku akan menutupi sisa 400 miliar untukmu.
Kata-kata Qin Chuan diucapkan dengan ringan, tetapi semua orang di tempat kejadian terkejut. Itu 400 miliar, bagaimana bisa bos besar mengatakannya seperti 4.000 yuan? Semua orang merasa sangat gugup ketika mendengar pernyataan santai Qin Chuan, tetapi tidak seorang pun berani mengangkat tangan untuk bertanya kepada Qin Chuan. Apakah Anda berbicara tentang 400 miliar yuan Tiongkok atau 400 miliar dolar AS? Qin Chuan melihat kegelisahan semua orang dan dia menambahkan saya mengatakan kompensasi 400 miliar yuan itu dalam dolar AS. Kalian semua di sini adalah pemimpin industri. Semua orang sangat akrab dengan pinjaman bank, pembiayaan, DEL. 400 miliar dolar AS. Hanya 41 negara di dunia yang memiliki PDB melebihi angka ini. Namun, ketika dihadapkan dengan angka astronomis seperti itu, Qin Chuan dapat dengan enteng mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya dan menutupi selisihnya dari Departemen Keuangan. Sialan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa kekayaan Qin Chuan. Kata-katanya membungkam Direktur Keuangan dan dia tidak punya pilihan selain duduk. Dia melihat sekeliling dan melanjutkan investasi 1 triliun termasuk pembangunan jembatan, pengerasan jalan dasar dan pemeliharaan, kluster industri chip. Departemen Publisitas akan dengan giat mempromosikan konten ini di semua platform media global. Semua orang di perusahaan, siapapun yang diwawancarai, harus mempertahankan nada yang konsisten dan tidak membiarkan suara yang ragu-ragu atau bimbang muncul. Dakin Internasional tumbuh semakin besar. Dan di mana ada lebih banyak orang, segala sesuatunya cenderung lebih rumit. Yang dia inginkan sekarang adalah agar semua orang di grup bekerja sama. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, Tuan Ren dari Huawei Technology sedikit mengernyit. Dia ingin mengangkat tangannya untuk berbicara, tetapi didahului oleh Direktur Departemen Investasi Strategis Dakin Internasional. Bos Qin, setelah perhitungan awal saya, tampaknya Dakin Internasional akan kehilangan uang dalam kesepakatan ini. Setelah pidato oleh Wei Jinzong Direktur Departemen Investasi Strategis orang lain di tempat kejadian juga angkat bicara Bos Qin pikirkan baik-baik. Ya Tuan Qin Korea Selatan tidak layak untuk investasi kami sebesar 1 triliun dolar AS. Bos Qin Anda punya banyak sekali uang kenapa Anda tidak berinvestasi di pasar domestik daripada berinvestasi di negara Korea? Semua orang tidak mengerti mengapa Qin Chuan berinvestasi di Korea Selatan. Generasi tua ingin grup tersebut fokus pada pasar domestik saat mengembangkan bisnisnya. Generasi muda berharap grup tersebut akan fokus pada Asia Tenggara tidak peduli apakah itu domestik atau Asia Tenggara. Opsi apapun akan lebih dapat diterima daripada berinvestasi di Korea Selatan. Jika itu hanya investasi biasa, itu akan baik-baik saja. Namun sekarang investasi Qin Chuan sebesar 1 triliun dolar AS adalah untuk menguras arus modal Dakin Internasional dan mempertaruhkan segalanya di Korea Selatan. Semua orang mengatakan sulit untuk memahami bab 684 mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma Dai Jia terbatuk 2 kali. Dan diskusi di tempat kejadian berangsur-angsur mereda. Qin Chuan memandang semua orang di depannya dan berkata, Dakin Internasional bukan perusahaan terbuka jadi saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun yang harus Anda lakukan adalah mengikuti instruksi saya. Meskipun kata-kata Qin Chuan sombong dan tidak masuk akal, itu benar Dakin Internasional adalah raksasa, sangat besar sehingga keterlaluan. Namun, setelah semua, ini adalah kelompok Qin Chuan. Tuan Ren dari Huawei Technology menyipitkan matanya sedikit. Tadi, ketika Qin Chuan berinvestasi di Korea Selatan, dia menyebutkan klaster industri chip, zona industri. Bukankah jelas bahwa mereka ingin menyerahkan Huawei Technology dan merangkul Sansin Group? Dia sebenarnya sedikit kecewa dengan tindakan Qin Chuan. Tuan Ren ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelan mereka kembali. Lagi pula, tidak perlu bagi mereka untuk disanksi oleh Amerika Serikat bersama dengan Huawei Technology. Qin Chuan melihat apa yang dipikirkan Tuan Ren. Dia tidak terburu-buru untuk menjelaskan tetapi melanjutkan pengaturannya. Qin Chuan melihat sekeliling pada semua orang dan berbicara perlahan. Setelah 1 triliun dolar AS tiba, perusahaan akan segera menerbitkan obligasi mata uang Korea. Tujuan kami adalah meminjam semua uang dari Korea. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tampak bingung. Bukankah itu menginvestasikan 1 triliun dolar AS dalam infrastruktur Korea Selatan? Qin Chuan mengabaikan bisikan di tempat kejadian dan melanjutkan. Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk melakukan short pada minyak berjangka, melakukan long pada baja berjangka, dan melakukan long pada pasar saham Korea untuk mendorongnya ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Dai akan memberitahu Anda strategi jangka pendek dan panjang yang spesifik. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, ada lagi suara kesalahpahaman di tempat kejadian. Minyak pendek Merkin harga minyak internasional saat ini sedang naik yakin jika ada kelebihan pasokan baja yang serius. Harga baja akan terus turun semua orang sangat bingung dengan keputusan Qin Chuan. Seolah-olah dia berdagang melawan pasar aku tahu beberapa dari kalian tidak mengerti rencanaku. Tapi aku tidak bisa memberitahumu alasan spesifiknya kamu hanya perlu menjalankannya. Tujuan diadakannya pertemuan hari ini adalah karena Qin Chuan ingin menggunakan statusnya sebagai bos besar untuk membuat semua orang yang hadir tutup mulut. Jika Dai Jia hadir dalam pertemuan tersebut, saya khawatir beberapa orang lama akan berani mempertanyakannya di depan umum. Lagi pula, jika ada masalah dengan perkembangan perusahaan, bonus akhir tahun dan pekerjaan banyak orang akan terpengaruh. Dakin Internasional saat ini sangat besar sehingga tidak mampu melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, dia melihat ke semua orang yang hadir.
Saya sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang terdiam saat ini. Khawatir bahwa mereka akan seperti karakter dalam film yang menyanyikan lagu yang berlawanan dan dipukuli. Tentu saja mereka juga mencerna rencana yang diajukan oleh Qin Chuan. Karena rencana akuisisi Qin Chuan sangat besar dan sangat mengejutkan. Setelah beberapa saat, satu orang mengambil risiko besar dan mengangkat tangannya. Qin Chuan memberi isyarat kepada pihak lain untuk berbicara Su Fan. Direktur Departemen Keuangan Dakin International berdiri perlahan sambil memegang buku catatan di tangannya dan berkata, Tuan Qin, saya baru saja menghitung secara kasar bahwa rencana tahunan Anda akan membutuhkan sekitar 2 triliun dolar AS. Tetapi kita tidak punya uang sebanyak itu. Mengapa kita tidak punya uang sebanyak itu? Qin Chuan bertanya balik. Tistis 1 triliun dolar AS diinvestasikan dalam infrastruktur negara, sisanya diterbitkan dalam obligasi mata uang Korea akuisisi. Short Selling Call memerlukan dana. Qin Chuan tercengang, dia merasa telah melebih-lebihkan IQ semua orang yang hadir. Saya pikir semua orang akan langsung memahaminya seperti Dai Jiajia, saya tidak menyangka saya harus menjelaskannya lagi. Pertama-tama, 1 triliun dolar Korea yang diinvestasikan dalam infrastruktur adalah jumlah investasi yang dimaksudkan. Kita hanya perlu mengeluarkan puluhan juta atau 100 juta untuk membangun momentum terlebih dahulu. Dan tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan proyek tersebut. Kita harus merekrut masyarakat setempat untuk mengerjakan. Karyawan Korea 7 personel level 1 harus melalui wawancara dengan kepala departemen. Manajer departemen dan direktur ini akan memakan waktu setidaknya 10 bulan atau kurang dari setahun. Jika kita tidak memulai proyek, tidak akan ada biaya tenaga kerja. Tidak ada biaya peralatan. Berapa banyak uang yang bisa kita gunakan? Su Fan bingung ketika mendengar ini. Qin Chuan melanjutkan, kita bisa melakukan short selling minyak di negara Korea dan melakukan long di pasar sahamnya menggunakan dana yang kita kumpulkan dari penerbitan obligasi mata uang Korea. Tidak masalah jika Anda tidak menjelaskan cukup jelaskan. Su Fan tertegun sejenak, banyak bos perlahan mulai sadar. Semua orang mengerutkan kening dan memikirkan kembali rencana Qin Chuan. Apa yang dilakukan bos besar ini hanyalah menghasilkan uang dari ketiadaan. Menggunakan Dakin International untuk membangun momentum bagi Korea Selatan, ia mengumumkan investasi sebesar 1 triliun dolar AS. Kemudian sebelum konstruksi dimulai, dia menggunakan uang itu dan reputasinya sendiri untuk menerbitkan obligasi mata uang Korea. Ini sama dengan meminjam uang dari rakyat Korea untuk berinvestasi dalam membangun negara mereka sendiri. Jika metode ini berhasil, 1 triliun dolar AS Dakin International dapat diubah menjadi 2 triliun dolar AS. 1 triliun tidak bisa melakukan banyak hal, 2 triliun lebih dari cukup. Orang-orang besar di tempat kejadian semuanya orang yang cerdik. Qin Chuan mengatakan banyak hal. Setelah semua orang memikirkannya sebentar, mereka semua mengerti triknya. Oke, Jia akan mengatur pekerjaan khusus. Tuan Li dan Tuan Ren akan tetap tinggal dan yang lainnya bisa sibuk. Setelah mendengar ini, semua orang pergi dengan wajah berat. Hanya Dai Jia Qin Chuan. Kang Huijun manajer umum Ren manajer umum Li dan Wang Yun yang tersisa di ruang konferensi. Melihat semua orang pergi, Tuan Ren tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bos Qin, strategi Anda untuk memanfaatkan kekuatan lawan benar-benar hebat. Anda menggunakan dana sebesar 1 triliun dolar AS dan mengubahnya menjadi 2 triliun dolar AS. Penelitian Tuan Li tentang keuangan tidak sebaik Tuan Ren, tetapi dia juga dapat memahami rencana Qin Chuan. Namun, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk Qin Chuan dan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan negara Korea. Saya sangat menentang perilaku membantu negara Korea yang hampir seperti menjilat sepatu bot mereka. Merlin menelan kembali kata-kata itu ketika sampai di bibirnya. Dia tampak ragu untuk berbicara dan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa dia tidak punya hal baik untuk dikatakan. Qin Chuan tersenyum dan berkata, Merli ingin mengatakan bahwa saya terlalu menyanjung negara Korea. Benar, Merli tidak berkomentar, tetapi dia sudah memiliki jawabannya di benaknya. Beberapa waktu lalu teknologi Huawei dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Dan Dai Jiajia ditahan tanpa alasan di Korea Selatan. Yang diinginkan orang Amerika adalah memaksa Dakin International untuk menyerahkan kepentingannya. Menurut pendapat Merli, tindakan Qin Chuan hanyalah tunduk pada orang Amerika meskipun Qin Chuan adalah pemegang saham utama grup BYD. Dia bukan seseorang yang akan tunduk pada kekuasaan. Inilah tulang punggung yang harus dimiliki oleh seorang bos teknis. Merli menatap Emran lagi, yang menggelengkan kepalanya secara diam-diam memberi isyarat kepadanya untuk berhenti berbicara. Qin Chuan memperhatikan kontak mata antara keduanya. Dia berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, ada banyak orang di sini barusan, jadi saya tidak bisa menjelaskan beberapa hal. Sekarang semua orang di ruangan ini adalah milikku, jadi aku akan berbicara langsung. Tuan Li tertegun. Tuan Ren duduk tegak. Wang Yun menurunkan kaki yang dilipatnya. Mata Dai Jiajia sedikit berbinar. Kang Huijun tetap bingung. Bab 685 patahkan kakinya. Qin Chuan mengambil sebotol air mineral di atas meja dan menyesapnya. Negara Korea telah melanggar kehendak dunia. Mengabaikan hukum internasional dan mengabaikan hak-hak sah perusahaan Tiongkok. Ia telah menahan Presiden Dakin International tanpa alasan apapun. Ia telah bertindak sendiri dan bertindak sebagai seorang yang agresif dari Amerika Serikat. Menggigit Dakin International. Jadi saat dia berbicara, Qin Chuan menunduk pada semua orang yang hadir dan berkata dengan suara dingin.
Kemudian saya akan mematahkan kaki anjingnya. Patahkan kaki negara Korea. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Qin Chuan akan mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Sejauh yang saya ingat, bahkan ketika menghadapi Raja Charles III dari Inggris Raya, Qin Chuan tidak pernah bersumpah. Sepertinya Korea Selatan memang telah menyinggung perasaannya. Saya mengeluarkan $1 triliun AS bukan untuk tujuan menghasilkan uang. Tujuan saya adalah untuk memaksa negara Korea sampai mati. Merli dan Emran tertegun dan saling memandang. Jika memaksa raja untuk turun tahta berada di luar imajinasi orang biasa. Sekarang memaksa suatu negara hingga mati hanya dapat digambarkan sebagai tindakan yang eksplosif. Baru saja mereka berdua berpikir bahwa Qin Chuan akan membungkuk kepada Amerika Serikat dan menjilat negara Korea. Namun hanya dalam beberapa menit kata-kata Qin Chuan memberi mereka berdua kejutan yang luar biasa. Qin Chuan tidak berhenti berbicara, dia berbicara dengan penuh semangat. Negara Korea telah bekerja keras untuk menjadi negara maju. Bukankah mereka bangga menjadi negara maju? Lalu aku akan mengalahkannya kembali menjadi negara berkembang. Mereka tidak memimpin dunia dalam teknologi chip. Kalau begitu, saya akan membiarkan teknologi chip menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan punggung unta. Bukankah mereka selalu ingin menghapus sejarah menjadi negara bawahan Tiongkok? Saya ingin mereka harus bergantung pada Tiongkok untuk makanan dan kehidupan mereka di masa depan. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, suasana menjadi sunyi senyap. Kecuali Dai Jiajia yang tahu rencana Qin Chuan sebelumnya, semua orang terkejut dengan pidato Qin Chuan yang sama sekali berbeda. Tuan Li dan Tuan Ren memiliki ekspresi yang rumit. Jika orang lain mengatakan apa yang baru saja mereka katakan, kedua bos itu tidak akan mempercayai sepatah kata pun. Biarkan negara maju kembali ke tingkat negara berkembang. Sebuah negara yang PDB-nya termasuk dalam peringkat 13 teratas di dunia harus bergantung pada Tiongkok untuk makanan dan kehidupannya. Negara yang berada di garis depan teknologi chip dunia dihancurkan oleh teknologi terdepannya sendiri. Ucapan semacam ini mau tak mau membuat orang merasa bahwa pihak lain hanya berbicara omong kosong dan menyombongkan diri. Namun pidato-pidato yang tampaknya tidak lazim ini keluar dari mulut seorang pria yang memaksa Raja Inggris Raya untuk turun tahta dan hampir menjerumuskan Inggris Raya ke dalam musim dingin ekonomi. Ini memaksa Tuan Li dan Tuan Ren untuk percaya. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, ekspresi dingin di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Aku tidak memanggil kalian berdua ke sini hari ini untuk mendengarkan perkembangan Dakin Internasional. Mendengar ini, Imran dan Merli menunjukkan secercah harapan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa sebagai perusahaan induk, pertemuan barusan tidak ada hubungannya dengan kedua keluarga mereka. Benar saja, setelah menunggu lama, kita akhirnya sampai ke intinya. Qin Chuan menatap Emran. Ren, Huawei teknologi telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, tetapi masih dapat mandiri dalam aspek lain. Satu-satunya pengecualian adalah chip kelas atas yang belum ditaklukkan. Ren mengangguk dan menghela nafas. Ya, Huawei teknologi saat ini memiliki teknologi untuk secara mandiri mendesain chip proses terbaru. Jadi kita telah melewati tahap desain chip, namun demikian kendala paling serius saat ini adalah tahap produksi chip. Karena blokade Amerika Serikat sekalipun, kita memiliki desain chip 5 nanometer. Kita tidak memiliki mesin litografi untuk memproduksinya. Kerajaan Belanda mengikuti sanksi Amerika Serikat dan membatasi ekspor mesin litografi yang diproduksi oleh perusahaan Max dalam negerinya. Pabrik pengecoran lain di dunia juga menolak untuk memproduksi chip untuk Huawei teknologi. Saat ini, kami hanya dapat menggunakan chip 7 nanometer kelas menengah untuk bertahan. Namun, pengembangan ponsel berubah setiap hari, dan chip 7 nanometer jelas tidak dapat mengimbangi perkembangan dunia. Paling lama 1 tahun, jika Huawei teknologi tidak dapat membuat terobosan, bisnis ponselnya akan memasuki tahap penghentian total. Ketika Qin Chuan mendengar ini, tidak ada ekspresi serius di wajahnya. Sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya, yang mengejutkan Tuan Ren. Kalau begitu, mari kita buat mesin litografi kita sendiri. Tuan Ren tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mesin fotolitografi adalah kristalisasi dari teknologi manufaktur global. Perusahaan Mais di kerajaan Belanda pada dasarnya hanyalah perakit suku cadang. Mesin fotolitografi membutuhkan ratusan ribu suku cadang yang sebagian besar memiliki hambatan manufaktur yang sangat tinggi. Emran berpikir sejenak dan membuat analogi. Contohnya, lensa pada mesin fotolitografi 5 nanometer harus sangat halus. Jika lensa ini diperbesar seukuran seluruh Tiongkok, kekasaran permukaannya masih dapat dipertahankan pada 0,4 mm. Mesin fotolitografi tingkat atas membutuhkan lusinan lensa halus seperti itu. Satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi lensa seperti itu adalah Zeiss dari Eropa. Setelah Ren selesai berbicara, dia merasa kata-katanya terdengar agak pesimistis, jadi dia menambahkan. Meskipun kami tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi mesin litografi 5 nanometer. Tingkat manufaktur domestik saat ini sangat dekat dengan 7 nanometer. Saya yakin bahwa dalam waktu dekat kita akan dapat memproduksi mesin litografi 5 nanometer, kata-kata Mer. Ren terdengar sedikit menghibur diri sendiri. Karena bahkan jika mesin litografi 5 nanometer dapat diproduksi di masa depan, Warwick Technology pasti tidak akan menunggu sampai hari itu tiba dan akan runtuh sebelum fajar. Qin Chuan mendengarkan pidato Tuan Ren. Dia tidak terburu-buru untuk menyela. Sebaliknya, setelah mendengarkannya, dia mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Kemudian dia berkata, karena 5 nanometer sangat sulit, mari kita lewati saja dan langsung ke mesin litografi 3 nanometer.
Mengejutkan Amerika Serikat dan membuat dunia lengah. Tuan Ren tercengang, jelas bingung dengan apa yang dikatakan Qin Chuan. Untuk sesaat dia kehilangan kata-kata. Emran menyentuh kepalanya dengan canggung dan berpikir. Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa China bahkan tidak dapat memproduksi mesin litografi 5 nanometer saat ini. Mengapa Presiden Qin mengusulkan untuk melewati pengembangan mesin litografi 5 nanometer dan langsung menuju mesin litografi 3 nanometer? Emran sedikit curiga, mungkin ada yang salah dengan kemampuan ekspresi bahasanya. Dia duduk tegak dan bersiap untuk berbicara lagi. Namun, Qin Chuan mengeluarkan flash drive USB dari lengannya dan meletakkannya di atas meja. Kata-kata yang hendak keluar dari mulut Emran berhenti tiba-tiba. Flash drive USB ini berisi gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer. Mulai dari perakitan seluruh mesin litografi hingga prinsip pembuatan lensa sumber cahaya yang baru saja Anda sebutkan. Tentu saja, ada juga spesifikasi, material, dan proses penempaan sekrup dari seluruh mesin litografi. Selama ada sesuatu di mesin litografi, flash drive USB akan memiliki materi pengajaran produksi yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa dengan gambar ini, pembuatan mesin litografi 3 nanometer sesederhana pekerjaan rumah siswa sekolah dasar. Kata-kata Qin Chuan begitu santai tetapi di telinga Ren, mereka terdengar seperti tsunami keruntuhan langit dan retaknya bumi. Bab 686 setara dengan orang bijak Tuan Ren berada dalam keadaan syok dan linglung yang ekstrim. Dia tertegun selama lebih dari 1 menit sebelum dia sadar. Dia melihat flash drive USB hitam biasa di atas meja dan bertanya dengan tidak percaya. Bos Kini tidak salah dengar. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa isi flash drive USB ini? Gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer. Gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer, Qin Chuan tersenyum dan dengan sabar menegaskan lagi, ya. Ini adalah gambar teknik mesin litografi 3 nanometer. Selain itu, ini mencakup prinsip-prinsip manufaktur semua bagian dan produsen semua bagian. Dengan informasi ini, Anda dapat membuatnya sendiri atau membeli beberapa bagian sendiri. Qin Chuan berhenti dan menekankan lagi. Ini adalah cetak biru manufaktur yang akurat hingga tingkat sekrup. Mendengar kalimat terakhir, Tuan Ren merinding di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba berdiri, dan karena dia berdiri terlalu tiba-tiba, dia benar-benar menjungkir balikan kursi di bawah pantatnya. Tuan Ren mengambil 2 langkah sekaligus dan berjalan di depan Qin Chuan. Dia melihat drive USB di atas meja dan ragu untuk berbicara. Akhirnya, Tuan Ren bertanya dengan hati-hati, Tuan Qin, bisakah saya melihat apa yang ada di dalam drive USB itu? Tuan Ren sudah siap untuk ditolak oleh Qin Chuan. Bagaimanapun, drive flash USB ini berisi gambar-gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer. Di dunia saat ini, nilainya sama dengan cetak biru untuk membuat bom atom. Jika informasi dalam flash drive USB itu nyata, harga jualnya setidaknya ratusan miliar dolar AS. Tentu saja, ini masih merupakan nilai yang dapat diperkirakan. Signifikansi strategis mesin litografi 3 nanometer untuk seluruh negara Tiongkok bahkan lebih besar. Qin Chuan mendorong USB flash drive di depan Tuan Ren dan memberi isyarat agar dia mengambilnya. Pihak lain mengambil USB drive itu dengan gemetar. Lalu mengeluarkan komputernya sendiri dari tas kerjanya. Komputer ini adalah komputer keamanan yang dirancang dengan cermat oleh Departemen Teknologi Warwick, yang sepenuhnya menjamin keamanan informasi komputer ini. Anda tidak perlu khawatir dipantau oleh mata-mata dan dapat dengan berani mengakses semua informasi rahasia. Emran memasukkan drive USB ke dalam komputer dan komputer dengan cepat mengenalinya sebagai perangkat penyimpanan seluler baru. Emran telah melihat banyak suka dan duka dan bahkan ketika menghadapi sanksi dari negara terkuat di dunia, Amerika Serikat, dia tetap tenang. Ketika saya menggunakan mouse untuk mengeklik drive USB untuk melihat isinya, saya sangat gugup hingga tenggorokan saya menjadi kering. Dia tahu betul nilai barang-barang di dalam drive USB itu dan dia sangat membutuhkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Emran mengeklik untuk membuka drive USB. Ketika dia membuka drive USB itu, dia melihat file dokumen yang padat muncul di layar komputer. File dokumen ini disusun dengan rapi dan teratur dan setiap file diberi nama dalam bahasa Mandarin. Melihat ratusan ribu file di layar, Tuan Ren tidak mengucapkan interjeksi apapun seperti wow, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Ren menyipitkan matanya dan menatap layar komputer. Dia mengendalikan T tikus dengan tangan kanannya, mengetuk tombol kiri secara bergantian untuk membuka berkas, lalu menekan roda gulir pada T tikus. Persis seperti itu satu-satunya suara yang tersisa di ruang konferensi adalah suara dia mengeklik T tikus dan menggeser roda gulir. Waktu 1 menit 2 menit 3 menit berlalu. Dia membuka berkas satu persatu, membolak-balik mereka dengan cepat dan kemudian menutupnya. 1/4 jam kemudian, Tuan Ren melepas kacamatanya mencubit hidungnya, dan kemudian merosot di kursinya seolah-olah merasa lega. Dia menyandarkan seluruh tubuhnya ke bagian belakang kursi, merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia seolah-olah telah melewati perjalanan panjang dan luar biasa dan akhirnya tiba di tujuannya. Qin Chuan dapat melihat bahwa ketika Tuan Ren melihat dokumen barusan, dia tidak hanya melihat gambar manufaktur.
Dia juga memiliki serangkaian rencana dan pengaturan dalam benaknya untuk pekerjaan Warwick Teknologi selanjutnya. Setelah beristirahat sejenak, Tuan Ren menarik napas dalam-dalam lalu berdiri dan menghadap Qin Chuan. Qin Chuan juga berdiri dan menghadapnya. Emran mengulurkan tangannya yang tua namun kuat dan memegang Qin Chuan dengan erat. Mungkin dia secara kebiasaan ingin meminta uang dari Qin Chuan. Meskipun pihak lain adalah pemegang saham terbesar Warwick Teknologi karena sifat khusus perusahaan. Qin Chuan hanya memegang 2% saham Huawei Teknologi. Emran menyimpulkan bahwa Qin Chuan tidak akan dengan mudah menyerahkan harta yang tak ternilai harganya kepada Huawei Teknologi. Tetapi ketika meminta uang, Emran tidak tahu berapa banyak yang harus ditawarkan. Jika saya menyebutkan angka yang salah, saya mungkin membuat Qin Chuan marah. Dia hanya bisa mencoba memahami niat Qin Chuan melalui ekspresi mikronya. Qin Chuan menepuk tangan Tuan Ren dan berkata, "Tuan Ren, tolong buat salinan informasi di drive USB dan bawa kembali." Setelah Anda kembali, segera bentuk tim mesin litografi untuk membahasnya. Tuan Ren mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya bertanya. Tuan Qin, cetak biru pembuatan mesin litografi 3 nanometer adalah hal yang sangat berharga. Ini adalah harapan Huawei Teknologi dan harapan Tiongkok. Tetapi cetak biru ini Qin Chuan mengerti apa maksud pihak lain. Dan sebelum Tuan Ren dapat menyelesaikan kata-katanya yang tersendat-sendat, dia terlebih dahulu memberikan saran. Dengan cara ini, Huawei Teknologi dan Dakin International akan bersama-sama berinvestasi untuk mendirikan perusahaan mesin litografi. Dakin International akan memegang 51 saham dan Huawei Teknologi akan memegang 49. Dakin International akan menyediakan cetak biru dan Huawei Teknologi akan menyediakan bakat dan teknologi dan kami akan bekerja sama. Tuan Ren tercengang. Dia sudah menduga bahwa Qin Chuan akan memiliki ide seperti itu. Namun, rasio saham jauh melampaui ekspektasinya. Saya pikir Qin Chuan akan memiliki pembagian 37 atau 46. Setelah all-in seluruh proyek, nilai dari gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer ini lebih tinggi dari apapun yang telah dibayarkan oleh Warwick Teknologi. Pengaturan Qin Chuan hampir sama dengan memberikannya secara gratis. Anda tahu jika Qin Chuan memiliki cetak biru seperti itu, dia tidak perlu bekerja sama dengan Warwick Teknologi sama sekali. Selama dia melaporkannya ke negara bagian, seseorang akan menghubunginya keesokan harinya. Kemudian Dakin International akan menerjunkan sekelompok talenta top dari misalnya, Shanghai Institute of Microelectronics, Institut Optoelektronika Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan perusahaan chip di seluruh negeri atas penempatannya. Setelah mesin litografi keluar, Qin Chuan pasti akan diberi gelar Bapak Mesin Fotolitografi Tiongkok. Penghargaan tingkat nasional, provinsi, kota, dan bahkan desa seperti penghargaan jasa kelas 1 dan penghargaan bakat luar biasa akan datang berbondong-bondong. Nama Qin Chuan juga akan muncul di buku pelajaran sekolah dasar menengah dan atas bersama para bapak pendiri bangsa Tiongkok. Dengan begitu banyak kehormatan dan perlakuan Qin Chuan benar-benar mengambil keuntungan dari dirinya sendiri dan teknologi Huawei. Mata Emran tiba-tiba menjadi berkaca-kaca karena kegembiraan. Tuan Rente, pembuatan mesin litografi 3 nanometer harus diselesaikan dengan kerahasiaan penuh, Qin Chuan menginstruksikan. Tuan Ren mengangguk dengan penuh semangat. Sebagai pemimpin redaksi Huawei Teknologi dan seorang pengusaha yang telah melawan Amerika Serikat selama beberapa dekade, dia tahu betul bahwa begitu penelitian dan pembuatan mesin litografi 3 nanometer diketahui oleh Amerika Serikat, mereka pasti akan ditekan. Qin Chuan memikirkannya dan menyarankan bab 687 firewall terakhir. Meran, saya punya saran. Bagian-bagian dari mesin litografi harus dibeli dan diproduksi oleh Warwick Teknologi. Saya pikir bagian perakitan dan pengujian akhir dapat diselesaikan di Universitas Alih-alih Laboratorium Nasional atau perusahaan tradisional. Emran merenung sejenak lalu mengangguk setuju dengan ide Qin Chuan. Agen mata-mata asing biasanya paling fokus pada laboratorium penelitian dan pengembangan negara atau perusahaan. Menginvestasikan ratusan miliar dolar bukanlah lelucon dan harus diselesaikan di lingkungan yang paling aman dan tingkat atas. Meskipun laboratorium sekolah tidak buruk, mereka masih selangkah lagi untuk menjadi kelas dunia. Universitas mana yang harus saya pilih untuk melakukan penelitian? Masukkan saja ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Tuan Ren sedikit mengernyit dalam ingatannya, Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto tidak memiliki kumpulan talenta. Tidak ada kursus profesional yang relevan dan tidak ada laboratorium yang cocok. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara menempatkannya di sekolah dasar dan menengah. Qin Chuan melihat kekhawatiran Tuan Ren dan dia menjelaskan Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto tidak memiliki cadangan teknis, yang kebetulan menjadi penyamaran terkuat, tetapi tidak ada bakat yang relevan. Anda dapat pergi ke sekolah lain untuk penugasan, tidak ada tempat yang relevan, saya menyumbangkan sebuah gedung laboratorium tahun lalu, dan Anda dapat mengajukan permohonan untuk penggunaannya. Gedung laboratorium Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Serangkaian jawaban Qin Chuan membuat Tuan Ren merasa nyaman. Alasan mengapa Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto menjadi tempat untuk merakit dan menguji mesin litografi aman bukan karena sifatnya, namun karena Qin Chuan ada di sekolah ini. Dia adalah firewall terakhir yang melindungi teknologi litografi.
Ada raja kontraintelijen yang ditempatkan di sini, tidak ada setan atau monster yang dapat menyebabkan masalah di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Semua kekhawatiran Emlen menghilang dan dia menghela napas lega. Awalnya dia ingin memegang erat tangan Qin Chuan. Tetapi setelah ragu-ragu, dia membuka tangannya, memeluk Qin Chuan erat-erat. Bos Qin, Anda telah memberikan terlalu banyak untuk teknologi Huawei. Qin Chuan menepuk punggung Emlen dengan ringan sebagai tanggapan. Setelah beberapa kata sopan, Tuan Ren menyalin isi drive USB dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Chuan. Dia sekarang penuh semangat juang dan ingin segera kembali ke markas besar teknologi Huawei di Shenzhen untuk mempersiapkan serangkaian pengaturan dan penempatan berikutnya. Melihat punggung Tuan Ren yang buru-buru pergi, mata Tuan Li penuh dengan rasa iri dan cemburu. Qin Chuan mengambil salinan materi yang disiapkan oleh Wang Yun dan membolak-baliknya 2 kali. Tuan Li memiliki mata yang tajam ketika dia melihat kata-kata besar peringkat penjualan otomotif global di sampul materi. Dia merasa sedikit bangga. Tahun lalu, pencapaian grup BYD menarik perhatian dunia. Dari luar 10 besar, tiba-tiba melonjak ke posisi ke-10 dalam penjualan mobil global. Qin Chuan melihat sekilas lalu meletakkan materi di tangannya. Tuan Li, grup BYD juga dapat memberikan kontribusi dalam perang melawan Bangxi. Ketika Tuan Li melihat bahwa dia dipanggil, dia berbalik dan menghadap Qin Chuan. Grup BYD menjual lebih dari 3 juta kendaraan tahun lalu. Mengambil posisi terdepan di Tiongkok, Qin Chuan mengangkat tangannya dan menyela pidato rutin Tuan Li. Tuan Li, situasi mobil Cina saat ini adalah mobil domestik menghancurkan mobil impor dan usaha patungan. Saya tahu ini, saya tidak akan bertanya tentang situasi domestik, Anda tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Merli berhenti dan menambahkan saham penjualan Global Byte juga meningkat bertahun-tahun yang lalu, saham penjualan Global Byte adalah 0,5, tetapi tahun lalu naik menjadi 3. 4 dan ini telah menjadi salah satu dari 10 pembuat mobil teratas di dunia. Qin Chuan mengguncang headnote-nya, cukup banyak penjualan global yang baru saja Anda sebutkan. Sebagian besar data penjualan berasal dari pasar domestik. Jika kami mengecualikan data penjualan global, grup databit domestik bukanlah yang mempesona. Qin Chuan berbicara terus terang dan menggunakan data untuk berbicara tanpa memberi muka sama sekali kepada Tuan Li. Untungnya, Tuan Li adalah pemimpin teknis dan tidak keberatan dengan metode komunikasi yang lugas. Dia mengangguk dan berkata, ya, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam ekspansi luar negeri grup BYD. Memang benar ada banyak ruang untuk perbaikan, tetapi tingkat perbaikan saat ini terlalu lambat, Bos Qin. Grup tersebut juga ingin segera meningkatkan penjualan di luar negeri, tetapi ini membutuhkan proses. Saya tahu bahwa model hibrid BYD sangat kompetitif di luar negeri. Namun karena masalah kebijakan di negara lain, halangan dari Amerika Serikat, kehadiran lokal yang mengakar dari produsen mobil yang sudah mapan, dan jaring kepentingan yang rumit, model hibrida BYD menghadapi banyak kesulitan dalam penjualan di luar negeri saat ini. BYD terutama menjual model listrik murni di luar negeri. Penjualan kendaraan listrik murni tampaknya meningkat setiap tahun, namun produk tersebut belum pernah diakui oleh kebanyakan orang. Dan penjualan masih lesu. Tuan Li menghela nafas dan setuju dengan pernyataan Qin Chuan. Ya, kendaraan listrik murni memiliki keterbatasan. Bahkan di China, negara dengan perkembangan kendaraan listrik murni tercepat di dunia, masih ada ribuan orang yang mengkritik kendaraan listrik murni setiap hari. Mereka mengatakan sejak awal bahwa kendaraan listrik murni harus dihapus dalam waktu 3 tahun. Hingga saat ini, mereka menggunakan segala macam cuaca ekstrim dan perilaku ekstrim untuk mendiskreditkan kendaraan listrik murni. Ketika berbicara tentang pencemaran nama baik yang diderita perusahaan di internet, wajah Mel Li menunjukkan sedikit ekspresi sedih. Dia tahu bahwa sebagian besar kampanye hitam dilakukan oleh rekan-rekannya. Kekuatan produk mereka sendiri tidak bagus dan alih-alih memikirkan cara untuk memperbaikinya, mereka menemukan cara lain untuk menyelamatkan negara dengan mendiskreditkan lawan mereka. BYD Group adalah perusahaan teknologi dan selalu lambat menanggapi opini publik online atau sama sekali tidak merespons. BYD selalu ingin berbicara dengan produknya sendiri. Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menghentikan Tuan Li berbicara dengan nada bicara yang salah. Merli, menurut pendapat saya, keraguan tentang kendaraan listrik murni BYD di internet bukan tanpa alasan. Tuan Li tertegun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pemegang saham utama grup. Qin Chuan tidak berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi berbicara untuk para troll dunia maya. Apakah pihak lain ingin mengubah arah operasi grup dan memulai kembali penelitian dan pengembangan kendaraan berbahan bakar? Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Tuan Li. Qin Chuan berkata bahwa kendaraan listrik murni saat ini masih memiliki kekurangan yang sangat jelas. Keamanan pertama, ketika baterai lithium-ion cair tradisional mengalami situasi ekstrim seperti tabrakan dan terjepit, ada kemungkinan besar bahwa fenomena alam akan terjadi. Li mendengar ini dan menjelaskan, grup BYD kami telah memproduksi pisau terbaru. Qin Chuan mengangkat tangannya dan menyela pidato Li, saya tahu bahwa grup BYD memiliki teknologi keamanan baterai terbaru yang meningkatkan keselamatan dengan mengubah bentuk baterai, namun, keselamatan hanyalah salah satu kekurangan kendaraan listrik murni. Kekurangan kedua adalah kecepatan pengisian daya bab 688. Tahukah Anda apa yang Anda lakukan?
Tuan Lee segera menanggapi mobil platform tegangan tinggi 800 V tercepat Tuan Qin dapat mencapai jangkauan 240 km dalam 5 menit pengisian daya. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, kecepatan pengisian daya ini hanya ada pada tahap tertentu. Jika seluruh proses pengisian daya diperpanjang dan yang ingin Anda isi daya jangkauan mobil hingga 500 km. Itu akan memakan waktu 15-20 menit meskipun Qin Chuan bukan orang dalam di industri ini, dia masih memiliki pemahaman tentang kendaraan listrik murni. Lagi pula, dia adalah pemilik mobil listrik murni termahal di dunia. Dibutuhkan 15-20 menit untuk mengisi penuh daya mobil untuk 500 km. Itu cukup cepat, kata Merli pelan. Tidak cukup cepat, troll internet. Yang mereka butuhkan adalah pengisian daya 500 km dalam 5 menit. Pengisian dayanya secepat pengisian bahan bakar. Mendengar kata-kata troll dunia maya, Merli mengepalkan tangan kanannya sambil duduk tegak. Rasanya aku ingin mengumpat tapi aku harus menjaga ketenanganku. Dia merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan rahasianya. Seawal tahun depan, BYD Group akan meluncurkan baterai semi-solid state baru yang dapat mengisi energi untuk 500 km dalam 12 menit. Setelah Tuan Lee selesai berbicara, ekspresi kebanggaan terpancar di wajahnya. Selain baterai reaktor kecil sel bahan bakar nuklir adalah konsep yang dibuat-buat. Baterai solid state dapat dikatakan sebagai baterai paling sempurna yang tersedia bagi manusia saat ini. Namun baterai solid state tidak dapat diproduksi secara massal karena berbagai masalah seperti biaya dan proses. Menurut perkiraan konservatif, produksi massal komersial baterai solid state akan memakan waktu setidaknya 5-10 tahun. Saat ini jawaban paling sempurna yang dapat diberikan BYD adalah baterai semi-solid state. Awalnya dia ingin menunggu hingga baterai semi-solid state memiliki tanggal peluncuran yang dikonfirmasi sebelum melaporkan masalah tersebut kepada Qin Chuan. Namun serangkaian pertanyaan Qin Chuan hari ini membuat Tuan Lee sedikit gelisah. Tuan Qin, saya yakin bahwa begitu kendaraan listrik murni BYD memiliki baterai semi padat, mereka akan lebih kompetitif di pasar internasional. Mereka juga akan mematahkan konsep inheren setiap orang tentang kendaraan listrik murni. Ekspor mobil BYD akan meningkat lebih lanjut, Qin Chuan berkata sambil berpikir tahun depan sudah terlambat. Ini tidak lambat lagi, perusahaan mobil lain harus menunggu hingga setidaknya tahun berikutnya sebelum mereka dapat memproduksi baterai semi-solid state. Tidak, maksud saya 12 menit untuk mengisi ulang 500 km masih terlalu lambat, Mel. Lee tertegun, dia tidak menyangka bahwa inilah yang dimaksud Qin Chuan dengan terlalu lambat. Dibutuhkan 12 menit untuk mengisi daya 500 km yang mana tidak lambat. Saya pikir bentuk sempurna dari mobil listrik murni adalah dapat diisi daya dalam 5 menit dan menempuh jarak 500 km. Seperti mobil bensin, apa yang saya inginkan adalah membuat semua pembenci diam sehingga mereka tidak bisa lagi menemukan kata-kata untuk mengkritik mobil BYD. Saya ingin secepat itu juga, tetapi saya tidak bisa, kata Tuan Lee dalam hatinya. Kekurangan ketiga, Qin Chuan tidak menghentikan keluhannya. Baterai ion cair saat ini memiliki viskositas elektrolit yang lebih tinggi di lingkungan bersuhu rendah. Aktivitas ion dalam baterai menurun, kecepatan konduksi melambat. Dan daya baterai akan turun secara signifikan. Di musim dingin di timur laut negara saya, penggunaan kendaraan listrik akan sangat berkurang. Ini akan mengungkap masalah seperti masa pakai baterai dan kecepatan pengisian daya. Tuan Lee terdiam. Apa yang dikatakan Qin Chuan adalah kebenaran. Baterai ion cair saat ini tidak akan dapat beradaptasi dengan musim dingin di Cina Timur Laut dan bahkan di beberapa wilayah tengah di musim dingin. Ini juga menjadi alasan utama yang membatasi banyak orang untuk membeli kendaraan listrik murni. Keempat, ada masalah masa pakai baterai yang sering dibicarakan banyak orang, jelas Mel. Lee segera, mengenai masa pakai baterai. Baterai saat ini dapat diisi ulang lebih dari 2000 kali dan umur keseluruhan melebihi 600.000 km. Banyak keluarga mungkin mengendarai mobil mereka sampai rusak, tetapi mereka bahkan mungkin tidak berkendara sejauh 600.000 km. Ketika Anda berbicara dengan orang biasa tentang masa pakai baterai, mereka hanya akan membandingkan masa pakai baterai mobil dengan masa pakai ponsel. Mereka tidak akan mempertimbangkan kesenjangan besar antara keduanya. Oleh karena itu, menurut saya masa pakai baterai saat ini tidak cukup. Itu perlu ditingkatkan 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat untuk membungkam orang-orang itu. Bos Qin, aku tahu semua yang kau katakan. Bagus kalau begitu. Sekarang kita tahu, kita dapat meningkatkan aspek-aspek ini dan menciptakan mobil yang benar-benar aman. Mengisi daya lebih cepat daripada mengisi bahan bakar, memiliki masa pakai lebih lama daripada kendaraan berbahan bakar, dan masih dapat bekerja secara efisien di lingkungan ekstrim. Pada saat itu, seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk membeli kendaraan listrik murni BYD. Tidak akan menjadi masalah bagi grup BYD kami untuk mengalahkan mobil-mobil canggih Korea Selatan dan menjadi salah satu dari 3 produsen mobil teratas di dunia. Lee akhirnya mengerti semua persiapan Qin Chuan ada di kalimat terakhir. Dia sekarang membidik Korea Selatan secara ketat, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal chip dan bahkan mobil. Ini benar-benar akan menghancurkan Korea Selatan. Merkin, saya setuju dengan ide Anda. Saya juga ingin berkontribusi untuk ini. Tetapi kesulitan yang dihadapi BYD adalah kesulitan yang sama yang dihadapi oleh perusahaan mobil di seluruh dunia. Poin-poin yang baru saja Anda sebutkan bukan hanya masalah bagi BYD Group tetapi juga masalah bagi setiap perusahaan mobil yang memproduksi kendaraan listrik murni. Mari jangan bicarakan perusahaan mobil lain. Kami di BYD hanya perlu melakukan yang terbaik. Wajah Tuan Lee menjadi pucat saat ini.
Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekurangan produk perusahaannya saat ini? Tuan Li juga memahami urgensi Qin Chuan. Tuan Li tidak menolak ini. Karena tujuan Qin Chuan sama dengan tujuannya sendiri dalam mengembangkan BYD. Selama BYD bisa menjadi lebih baik dan lebih baik, mereka berdua akan mencapai tujuan mereka. Bos Qin, saya tahu Anda ingin mengalahkan Korea, tetapi dengan situasi BYD saat ini masih sulit untuk melampaui Korea di pasar internasional. Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, apa sulitnya? Harga kendaraan listrik murni BYD di luar negeri tumpang tindih dengan harga kendaraan listrik Korea. Selama penjualan kami naik, penjualan mereka secara alami akan turun. Tetapi mereka menjual kendaraan berbahan bakar di luar negeri, sementara BYD menjual kendaraan listrik murni. Di pasar luar negeri, penjualan kendaraan listrik murni pasti akan lebih rendah daripada kendaraan berbahan bakar. Akan butuh beberapa waktu untuk mengembangkan pasar kendaraan energi baru. Tidak, saya tidak berpikir pasar mobil listrik murni yang perlu dikembangkan. Apa yang dibutuhkan pasar adalah produk blockbuster, sebuah produk disruptif. Sama seperti saat iPhone 4 diluncurkan, itu menjadi produk paling sensasional di dunia. Ketika Tuan Li mendengarkan Qin Chuan berbicara, dia merasa seperti orang luar sedang memberitahunya, orang dalam, apa yang harus dilakukan. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan apa yang selama ini dia tahan di dalam hatinya. Bos Qin, ada beberapa hal yang harus saya lihatkan, jelaskan. Qin Chuan menegakkan punggungnya dan menatap langsung ke arah Tuan Li. Anda katakan, jika BYD ingin menciptakan produk unggulan yang dapat mengalahkan industri mobil Korea di pasar internasional, maka produk ini harus memiliki dukungan teknologi disruptif dan semua teknologi membutuhkan waktu untuk menetap dan mengakumulasi untuk mencapai. Menurut pendapat pribadi saya tentang masa depan industri otomotif, hanya ketika baterai solid state keluar, seluruh industri akan berubah secara disruptif. Namun seperti yang saya katakan di awal, masih banyak masalah dalam pengembangan baterai solid state. Masalah-masalah ini dapat dipecahkan di masa depan, tetapi jika grup ingin menyelesaikannya tahun ini, dua tidak dapat melakukannya. Bab 689, 10 tahun lebih sedikit jalan memutar. Sebagai seorang talenta teknis, Tuan Li menjadi terlihat gelisah setelah dia mengucapkan kata-kata saya tidak dapat melakukannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Qin Chuan tidak mengerti teknologi, dia setidaknya adalah seseorang yang menghormati teknologi. Aku tidak akan mengatakan hal-hal seperti, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku hanya peduli dengan hasilnya. Pada akhirnya, semua kapitalis di seluruh dunia sama saja. Untuk mencapai tujuan, Anda dapat terus mengeksploitasi dan memaksa. Perkembangan baterai di seluruh dunia telah mengalami stagnasi selama beberapa dekade. Saat ini, semua teknologi baterai berada dalam tahap perbaikan kecil dan peningkatan bertahap. Pada dasarnya, teknologi baterai saat ini tidak banyak berubah dari beberapa dekade lalu. Revolusi baterai harus menjadi hari ketika baterai solid state keluar. Namun masih banyak masalah dalam pembuatan baterai solid state. Contohnya, biaya, proses produksi, dan lain sebagainya. Setiap kesulitan teknis menunda munculnya baterai solid state. Setelah Tuan Li selesai berbicara, dia tidak berani melihat ekspresi Qin Chuan. Tepat sebelum pertemuan hari ini, pihak lain memberi kuliah kepada para CEO dari dua perusahaan energi besar di depan semua tokoh penting. Jelas insiden di Korea Selatan berdampak besar pada mentalitas Qin Chuan. Awalnya Tuan Li juga ingin mengikuti Qin Chuan dan membuat pernyataan berani untuk melewati. Namun sebagai pemimpin yang pragmatis, Tuan Li tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang menyanjung atau menjilat. Carilah kebenaran dari fakta, fakta adalah apa adanya. Dia siap dimarahi oleh Qin Chuan, tapi tunggu, ruangan itu benar-benar sunyi. Setelah lebih dari 10 detik, dua suara gesekan pakaian satu sama lain terdengar. Kemudian terdengar suara cangkang plastik mengenai meja. Kemudian terdengar suara kotak plastik bergeser dan bergesekan. Merli mendongak dan melihat sebuah USB flash drive hitam perlahan meluncur di depannya. Ketika dia melihat USB flash drive itu, seluruh tubuhnya terkejut. Sebuah ide luar biasa muncul di benaknya. Mungkinkah ada sesuatu yang mirip dengan gambar manufaktur mesin fotolitografi di dalam USB flash drive ini? Dia mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil USB drive itu, tetapi saya merasa ini tidak terlalu sopan, jadi dia menatap Qin Chuan dan bertanya. Bos Qin, apa ini? Qin Chuan berkata dengan santai, ini berisi manual teknis tentang pembuatan baterai solid state. Apa? Li berteriak dan melompat. Raungannya hampir membuat alarm keamanan lantai berbunyi. Bos Qin, apa yang kamu katakan? Apa isinya? Qin Chuan mengulangi. Manual teknologi manufaktur baterai solid state. Merli tidak percaya dan bergumam, manual teknologi manufaktur baterai solid state. Ya, saya punya. Bolehkah saya melihatnya? Saya baru saja menunjukkannya kepada Anda. Merli menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, nilai dari manual teknologi manufaktur baterai solid state tidak kalah dengan gambar manufaktur mesin litografi 3 nanometer. Merli mengeluarkan komputer dengan firewall keamanan tingkat atas yang tidak takut dengan intipan agen mata-mata manapun. Ketika Merli mengambil flash drive USB hitam, pembuluh kapilernya mulai melebar dan adrenalin di tubuhnya melonjak. Saat flash drive USB dimasukkan ke komputer, sebuah kotak prompt muncul di sudut kanan bawah komputer. Tuan Li menemukan perangkat penyimpanan baru dan langsung membukanya tanpa ragu. Seketika, dokumen-dokumen yang padat muncul di layarnya.
Postur duduk Tuan Li berubah sesuai dengan itu, dari gaya militer yang lurus dan tegak menjadi memajukan tubuh bagian atasnya. Seolah-olah dia akan menempel di layar. Tuan Li melihat dokumen dengan label bahasa Mandarin di layar komputer dan membaca dengan suara rendah. Metode sintesis bahan baterai solid state, regulasi struktur baterai solid state, desain saluran ion baterai solid state. Semakin banyak dia membaca semakin asyik dia jadi dan semakin keras dia membaca saat dia semakin dalam ke dalam dokumen. Seluruh pribadi Merli mengalami perubahan aneh, kadang-kadang dia akan mengatakan ya, kadang-kadang dia akan bersumpah. Dia benar-benar berbeda dari citra dirinya yang sebelumnya sebagai seorang introvert dan pemalu. Tuan Li menjadi sangat panik dan terus berbicara sendiri. Oke. Oh sial, itu dia. Kenapa aku tidak memikirkannya? Aku benar-benar idiot. Desain baterai solid state ini benar-benar luar biasa. Bahkan lebih hebat dari yang aku harapkan. Ya Tuhan, aku sangat terkejut. Manual teknologi manufaktur baterai solid state ini sebenarnya memiliki dua set solusi secara paralel. Biaya set solusi kedua 50 lebih rendah sekarang, saya punya baterai baru saya akan membunuh orang Korea dan Jepang. Emran dari Warwick Teknologi membaca dokumen dengan cara yang sambil lalu. Lihat secara umum dan tentukan apakah isi dokumen itu benar dan layak. Konten spesifik perlu dibawa kembali untuk diskusi dan penelitian dengan personel teknis yang lebih mutakhir. Ketika Merli dari BYD Group membaca dokumen, dia sangat teliti. Saya berharap saya bisa membaca semua file di drive USB di sana. Pelajari semuanya dengan seksama dan kemudian segera buat baterai solid state dengan tangan saya sendiri. Qin Chuan benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain akan menghabiskan 1 jam hanya untuk membaca dokumen itu. Melihat waktu makan siang sudah dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan pihak lain, Tuan Li itu sudah cukup, sudah hampir waktunya makan siang Bos Qin. Jangan pelit begitu, biarkan aku menonton sebentar, jangan khawatirkan, aku makan dan minum, aku akan mentraktirmu makan malam hari ini seperti yang dikatakan Tuan. Li berbicara, dia mengeluarkan buku catatannya yang tebal dan agak tua dan mulai menulis dan menggambar di atasnya sambil mencatat. Tuan Liang, Anda membuang-buang waktu. Qin Chuan tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya dan berkata. Merli tercengang, buang-buang waktu. Merkinyo mungkin tidak tahu bahwa isi di dalam USB flash drive dapat membantu BYD menghindari jalan memutar selama 10 tahun. Itu dapat menghemat 10 tahun waktu penelitian dan pengembangan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu buang-buang waktu? Qin Chuan menghela napas dan berkata. Maksud saya adalah Anda harus menyalin isi drive USB dan membawanya kembali ke BYD Group untuk dipelajari dengan saksama. Anda hanya membuang-buang waktu untuk menulis dan menyalin di ruang konferensi. Merli menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Merkin. Apakah Anda yakin ingin saya menyalin isi drive USB dan membawanya pergi? Qin Chuan merasa marah dan geli. Saya sudah mengizinkan Anda melihat isi drive USB. Apakah saya masih bisa mengatakan bahwa saya tidak akan mengizinkan Anda mengambil salinannya? Li menggaruk kepalanya karena malu. Aku hanya berpikir bahwa hal yang sangat berharga seperti itu, Tuan Qin, akan mengusulkannya terlebih dahulu. Kamu pikir aku akan mengusulkan agar Dakin International dan BYD Group bersama-sama berinvestasi untuk mendirikan perusahaan baru dan kemudian mengembangkan baterai solid state? Sama seperti yang kulakukan dengan Huawei Teknologi, kan? Li mengangguk tanpa komentar. Penelitian dan pengembangan mesin litografi membutuhkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Jadi saya perlu mendirikan perusahaan baru, sementara baterai solid state tidak memerlukan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Selain itu saya hanya memiliki 2 Huawei Teknologi, tetapi saya memiliki 50 BYD Group, jadi mengapa saya harus membuang waktu untuk mendirikan perusahaan baru? Bahkan jika mendirikan perusahaan baru dapat membawa lebih banyak keuntungan, saya sama sekali tidak peduli dengan uang kecil itu. Bab 690 Rencana Akuisisi yang mengejutkan senilai 28 miliar. Li berdiri dengan gembira dan berjalan di depan Qin Chuan. Dia memegang erat tangan Qin Chuan dan berkata, Bos Qin, saya seorang teknisi, saya tidak pandai membuat kata-kata kosong. Namun, tindakanmu hari ini benar-benar mendorong BYD Group ke tingkat yang baru. Aku akan mendirikan patung dirimu di depan gedung grup ketika aku kembali. Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata, hei, tidak, aku suka tetap rendah hati. Ketika dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang memiliki senyum canggung namun sopan di wajah mereka. Qin Chuan berdeham 2 kali dan berkata, saya dapat memberi Anda manual teknologi manufaktur baterai solid state. Tetapi ada syarat. Merli mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Merkinyo berkata. Saya ingin BYD Group mengembangkan baterai solid state pada paruh pertama tahun ini. Secara resmi mengumumkannya di Shanghai International Auto Show pada bulan Juni. Dan kemudian mulai menerima pra-pemesanan global. Saya akan membiarkan Dakin International membantu BYD di belakang layar untuk mempromosikan lalu lintas di seluruh dunia. Saya ingin BYD melampaui mobil linear Korea dalam semua aspek tahun ini. Saya ingin BYD menghancurkan mobil linear ke tanah. Li meremas tangan Qin Chuan dan berkata, segera setelah baterai solid state BYD keluar, saya jamin itu akan melampaui mobil linear Korea. Saya akan memobilisasi seluruh kekuatan saya untuk mengejar mobil linear Korea dan menghajar mereka. Mengalahkan mereka keluar dari 10 perusahaan mobil teratas di dunia. Jarang bagi Presiden Li untuk mengungkapkan tekadnya dan membuat pernyataan berani seperti itu setelah menyalin isi flash drive USB. Tuan Li tidak makan siang dan langsung kembali ke markas BYD di Shenzhen.
Dia tidak sabar untuk menguji kelayakan isi drive USB setelah mengantar orang-orang besar ini. Qin Chuan menghela napas lega. Dai Jiajia melirik jam tangan berlian edisi terbatas LV di tangannya dan berkata, "Bos Sid sudah larut. Mari kita makan siang sebelum membahas pekerjaan." Qin Chuan membalik halaman buku catatannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Tunggu sampai saya menyelesaikan panggilan ini dan mengatur langkah terakhir." Dai Jiajia tertegun. Semua tugas terkait penembakan negara Korea tampaknya telah diatur. Mengapa masih ada satu langkah? Qin Chuan menekan nomor tanpa penjelasan lebih lanjut setelah beberapa saat panggilan tersambung. Ada suara wanita di ujung telepon sana, suaranya lembut dengan sedikit nada terkejut Ogawa. "Bu, sudah makan?" "Iya, sudah. Kamu sudah makan? Sebentar lagi. Sudah sangat larut. Kenapa kamu belum makan?" "Jangan biarkan dirimu kelaparan sampai sakit perut." "Baiklah, aku akan pergi setelah meneleponmu." "Bu, bagaimana perasaanmu tentang bekerja dalam grup selama beberapa hari?" Ekspresi wajah tersenyum Shen Hua menjadi kaku setelah mendengar sapaan Qin Chuan. Dia berdiri dari kursi bosnya dan mengambil 3 langkah ke jendela. Setelah ragu-ragu sejenak dia memasang senyum lagi dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi saya tidak punya pengalaman dalam mengelola bisnis. Sebagian besar waktu saya masih mengandalkan kakek dan 7 paman Anda." Qin Chuan merasa ada sesuatu yang salah ketika dia mendengarnya. "Sekarang kakek saya setiap hari menonton Douyin atau bertemu dengan pembawa acara wanita sebagai saudara teratas dalam daftar. Dia tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis, adapun 7 paman ibuku mereka adalah sekelompok serigala lapar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mencela kakek dan paman buyutku." Qin Chuan berkata, "Bu, aku ingin ibu melakukan sesuatu untukku." Ketika Shen Hua mendengar ini, dia agak terkejut bahwa anak itu masih membutuhkan bantuannya hari ini. "Sebagai seorang ibu, tidak mungkin aku menolak ketika putraku meminta bantuan." "Xiao Chuan, apa yang ingin ibu lakukan?" "Bu, aku ingin grup Shen membantuku mengakuisisi beberapa pabrik. Di antaranya adalah 3 pabrik pupuk, 3 pabrik kimia, pabrik beras, dan pabrik kubis." Qin Chuan mengatakan ini dan menggunakan ponselnya untuk mengirimkan dokumen. "Saya telah mengirimkan daftar terkait ke akun WeChat Anda." Shen Hua mengaktifkan mode hands-free ponselnya dan memeriksa file yang diterima di Weixin. Setelah mengklik file tersebut, ada serangkaian nama perusahaan dan informasi perusahaan. Dia menghitung dalam hati Xiao Chuan, ada 20 perusahaan. "Ya, Bu, 20 perusahaan. Saya harap grup Shen akan mengakuisisi mereka sesegera mungkin. Atau grup Shen akan mengendalikan mereka. Yang saya inginkan adalah memiliki hak mutlak dalam ke-20 perusahaan ini." Shen Hua menghela napas lega ketika mendengar bahwa kepemilikan saham pengendali juga memungkinkan. Tugas ini sebaiknya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Ketika dia mendengar angka 3 bulan, Shen Hua, yang baru saja menghela napas lega, terkejut lagi. 20 perusahaan, 3 bulan, ini agak sulit. Meskipun Shen Hua baru saja mulai terlibat dalam modal. Dia juga bekerja dengan ayahnya untuk jangka waktu tertentu ketika dia masih muda. "Saya telah mempelajari beberapa akal sehat bisnis. 20 perusahaan yang disebutkan oleh Qin Chuan semuanya adalah industri nyata dan beberapa seperti pabrik pupuk dan kimia adalah perusahaan dengan aset besar. Memperoleh atau memegang saham pengendali di pabrik semacam itu adalah yang paling merepotkan dan rumit, belum lagi sulitnya negosiasi. Pikirkan saja bagaimana cara mengendalikan mereka dalam waktu yang singkat seperti itu. Dalam hal dana, itu pasti akan lebih mahal daripada berbicara perlahan." "Bu, aku tahu 3 bulan itu sedikit singkat, tapi 20 perusahaan ini sangat penting bagiku." Qin Chuan menekankan, "Jika pihak lain menaikkan harga, Shen Group kami dapat membuat konsesi yang sesuai dan menaikkan harga sebesar 10. Saya telah menghitung bahwa 20 perusahaan akan membutuhkan sekitar 28 miliar yuan Tiongkok. 28 miliar." Shen Hua menarik napas udara dingin. "Jadi nilai pasar Shen Group saat ini hanya sekitar 60 miliar. Saya tahu, tetapi Shen Group dan saya melakukan short selling terhadap Inggris Raya bertahun-tahun lalu. Bukankah Shen Group menghasilkan 35 miliar dolar AS dari investasi short tersebut? 35 miliar dolar AS adalah 25 miliar yuan Tiongkok, menambahkan likuiditas grup Shen sendiri. 28 miliar lebih dari cukup. Son Momomyu harus membantuku dalam masalah ini. Lagi pula grup Shen pasti tidak akan menderita kerugian apapun dengan mengakuisisi dan mengendalikan 20 perusahaan ini. Ini jelas bukan bisnis yang membuat kerugian. Selama kami memberi mereka setahun, mereka pasti akan dapat menyerahkan dalam laporan tahunan yang indah." Kata-kata Qin Chuan mencekik Shen Hua, "Karena putra saya telah mengatakan ini, bagaimana cara saya menjadi ibu dari hati untuk menolaknya?" Shen Hua mengertakkan giginya dan berkata, "Terima kasih, Mommy akan menunggu kabar baik Anda, maka Weli akan mengurusnya. Kamu bisa pergi dan makan dengan tenang sekarang, aku akan segera ke sana." Setelah mengobrol beberapa patah kata, Shen Hua menutup telepon. Setelah telepon kehilangan sinyal, senyum di wajah Shen Hua berangsur-angsur menghilang. Dia melihat kantor yang kosong dan menghela napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian dan kecemasan. Kyoto Gedung Grup Huafeng. Sekretaris Manajer Umum Gedung Grup Huafeng berdiri di depan Hua Zhang, Presiden Grup Huafeng, dan berkata dengan ragu-ragu, "Presiden Manajer Umum tidak ada di sini." "Tidak di kantor." Hua Zhang memelototi Sekretaris Manajer Umum dan berkata dengan dingin kepada asisten presiden di belakangnya, "Pindahkan dia ke bagian kebersihan dan suruh dia membersihkan toilet."
Bab 691.100 juta yuan untuk hiburan. Setelah mendengar pengaturan Huazang, sekretaris manajer umum tertegun. Saya seorang perantau dengan gelar master dari sekolah Ivy League di Amerika Serikat. Pergi ke bagian kebersihan perusahaan untuk membersihkan toilet. Bukankah ini memalukan jika itu di perusahaan biasa? Sekretaris itu pasti akan meludahi wajah orang lain dan menyapa seluruh keluarga orang lain. Akhirnya saya memasukkan kalimat 30 tahun di timur 30 tahun di barat, tapi hari ini dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengundurkan diri. Karena orang yang dia sakiti adalah Huazang, putra sulung keluarga Hua. Siapapun yang mengenal keluarga Hua tahu bahwa keluarga Hua adalah salah satu dari 4 keluarga kaya terbesar di Kyoto. Keluarga kaya papan atas dengan aset bernilai ratusan miliar. Orang tua dari keluarga Hua telah melepaskan bisnisnya selama bertahun-tahun. Grup Hua Feng sekarang dikelola oleh 3 bersaudara dari keluarga Hua. Hua Ting, putra ketiga dari keluarga Hua, adalah seorang pria yang rendah hati. Dia baik kepada orang lain dan selalu memiliki senyum di wajahnya. Hua Xiong, putra kedua dari keluarga Hua, sedikit bodoh dan tidak terlihat terlalu pintar. Seperti anak bodoh seorang tuan tanah. Tapi Huazang, putra sulung dari keluarga Hua, tidak pernah menunjukkan emosinya di wajahnya. Dia memiliki ekspresi yang sama sepanjang hari dan terlihat sangat serius. Semua orang yang mengenalnya mengerti bahwa orang ini sangat berpikiran sempit dan picik. Meskipun dia memiliki aset bernilai ratusan miliar, dia seringkali membiarkan asistennya membayar teh dan kopi sore. Yang tidak pernah dia ganti sekretaris manajer umum itu duduk di tanah sambil terisak. Huazang bahkan tidak melihat orang lain dan langsung mendorong membuka pintu kantor manajer umum grup Hua Feng. Berjalan ke kantor seluas hampir 100 meter persegi, fasilitas di dalamnya sangat mewah. Tetapi tidak ada seorang pun di kantor besar itu. Huazang menyipitkan matanya dan berjalan di belakang layar komputer di depan meja. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bagian belakang monitor. Monitor yang sedikit hangat itu memberitahunya segalanya. Huazang melambaikan tangannya dan seluruh monitor komputer terbang menjauh dengan bang keras. Monitor 4K 27 inci itu hancur berkeping-keping. Keluar dari sini, teriak Huazang di bawah meja. Hua Xiong merangkak keluar dengan gemetar. Dia menarik sudut pakaiannya yang kusut. Matanya berkeliaran, tidak berani menatap langsung kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki. Ini adalah perusahaan siapa saudaramu? Huazang berteriak presiden direktur utama. Huazang mengangkat tangannya dan sekretaris presiden menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Manajer Huada, apa yang terjadi dengan catatan konsumsi ini? Saat dia berbicara, Huazang melemparkan setumpuk informasi ke wajah Hua Xiong. Tagihan di dalamnya berserakan di seluruh lantai. Inilah biaya hiburan. Sialan, Huazang ingin mengutuk. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia merasa kalimat ini tidak tepat, jadi dia memaksa dirinya untuk menahannya. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali. 98 juta, hampir 100 juta untuk biaya hiburan. Apakah Anda menunggu untuk merekrut Presiden Amerika Serikat? 42 juta untuk membeli whisky 3 botol sekaligus. Apakah Anda ingin minum sampai ke surga? Anda membeli seluruh toko LV di es kaki dan menjadi pencarian populer di Weibo, Douyin, dan Twitter. Apakah Anda ingin belajar dari anak dari keluarga Wang dan menjadi selebriti internet? Memasuki industri hiburan, Hua Xiong berkata dengan wajah sedih, kakak, kaulah yang menyuruhku mengejar Dai Jiajia dari Dakin International. Saat mengejar gadis, kau harus menunjukkan ketulusan. Dulu aku mengejar gadis dengan menghabiskan uang seperti ini. Huazang menunjuk hidung Hua Xiong dan terus menunjuk untuk waktu yang lama. Sejauh mana kemajuanmu? Apakah dia mengandung anakmu? Tidakkah, kami bahkan belum pernah berpegangan tangan. Wajah Huazang berubah menjadi hijau dan dia mengulurkan tangan untuk menamparkan pantat adiknya. Tapi aku tidak tega menurunkan tanganku setelah mengangkatnya tinggi-tinggi. Sejak ibuku meninggal, ayahku menikah lagi. Orang dalam keluarga yang paling dekat denganku adalah adik laki-lakiku yang memiliki ayah dan ibu yang sama denganku. Huazang selalu memanjakan adik laki-lakinya sejak dia masih kecil, yang menyebabkan dia menjadi seperti sekarang ini. Kau bahkan belum berpegangan tangan. Apakah kamu mencoba menjalin hubungan platonis di sini? Kamu menghabiskan 5 juta untuk membuka ketiga lubang selebritas kecil dan selebritas internet yang kamu kejar sebelumnya. Sekarang kamu telah menghabiskan hampir 100 juta untuk Dai Jiajia ini. Aku pikir kamu menghamilinya. Saudara, aku punya kesempatan. Jangan katakan omong kosong itu padaku. Kamu punya kesempatan. Kamu adalah tuan muda dari salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Tetapi kamu bahkan tidak bisa mengejar orang kaya baru. Kamu telah membawa rasa malu bagi keluarga Hua kita. Kakak aku tidak kehilangan segalanya. Aku sekarang seorang VIP perjamuan Rongfu. Mulai sekarang ketika kita pergi makan malam kita tidak perlu memesan tempat duduk. Kita selalu bisa mengambilnya saat kita pergi dan untuk mal es kaki, saya adalah anggota tertinggi yang 1 tingkat lebih tinggi dari keanggotaan teratas sebelumnya. Hua Xiong berkata sambil tersenyum. Bangga perlahan muncul di wajahnya. Huazang melihat wajah bangga saudaranya, dan urat-urat di dahi dan lengannya akan pecah. Hua Xiong, jika kamu bukan saudara kandungku dari ayah dan ibu yang sama, aku pasti sudah membunuhmu, raung Huazang. Ekspresi arogan Hua Xiong menghilang seketika. Kantor itu menjadi sunyi. Pada saat ini sebuah gambar muncul di TV 100 inci yang tergantung di salah satu sisi kantor.
Huazang melirik layar dan memberi isyarat kepada asistennya untuk menaikkan volume TV. Menurut berita kami pukul 14 sore ini, Dakin International, sebuah perusahaan multinasional domestik terkenal mengadakan konferensi pers pertamanya di tahun baru. Pada konferensi tersebut, Ms. Dai Jiajia, Presiden Dakin International, membuat beberapa pernyataan mengenai penahanannya baru-baru ini oleh Korea Selatan. Ms. Dai Jiajia mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya di Korea Selatan murni kesalahpahaman dalam komunikasi. Dengan mediasi dari Greenhouse dan Presiden Kim Sin-wol, masalah ini dengan cepat dikonfirmasi dan dia tidak melanggar hukum apapun di Korea Selatan. Untuk bisa pulang dengan selamat, Ms. Dai Jiajia menyampaikan terima kasihnya kepada Rumah Hijau Korea dan Presiden Kim Sin-wol. Setelah konferensi pers klarifikasi, Ms. Dai Jiajia menjatuhkan bom lain. Pembawa berita berhenti membaca naskah di sini. Layar TV beralih dan adegan di layar menjadi konferensi pers. Dai Jiajia yang berada di tengah layar mengenakan setelan profesional hitam. Dia menyesuaikan posisi mikrofon dan kemudian berbicara. Dalam komunikasi saya dengan Presiden Korea Selatan Kim Sin-wol, saya merasakan dan memahami rencana dan visi masa depan Korea Selatan. Saya pikir Korea Selatan memiliki ruang investasi yang luas, dan Dakin International optimis tentang perkembangan masa depannya. Oleh karena itu, setelah beberapa putaran pertemuan di jajaran manajemen puncak perusahaan, Dakin International memutuskan untuk memulai kerjasama mendalam dengan Korea Selatan mulai sekarang. Dalam rencana ini, Dakin International akan melakukan investasi skala penuh di Korea Selatan, termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur, real estate, pasar keuangan dan sektor lain. Proyek ini diperkirakan akan menginvestasikan $1 triliun AS. Ketika Dai Jiajia mengumumkan jumlah investasi, konferensi pers menjadi sunyi senyap, semua lampu kilat di tempat kejadian berhenti. Semua wartawan terpana dan juru kamera tampak bingung, bahkan kedua bersaudara Hua di depan layar TV tercengang. Huazang menunjuk ke layar TV dan berkata, apakah aku mendengar dengan benar, Dai Jiajia, berapa banyak yang dia katakan ingin dia investasikan? Bab 692 Kompromi. Dakin International. Huazong benar-benar bingung dan menjawab dengan ragu, sepertinya 1 triliun. Asisten Presiden Lian menambahkan, Tuan Hua, Dai Jiajia berbicara tentang $1 triliun AS. Wajah Huazang berubah drastis. $1 triliun AS, apa yang dipikirkan Dakin International? Dai Jiajia sudah gila. Apa yang bisa diinvestasikan di negara Korea yang sebenarnya ingin menghabiskan $1 triliun AS? Apakah mereka gila? Huazong menelan ludah. Keluarga Hua memiliki aset yang nilainya paling banyak ratusan miliar, terlebih lagi, ratusan miliar aset ini dalam mata uang Cina. Dan bahkan sebagian besar dari mereka adalah proyek non-arus kas seperti saham dan reksadana. Meskipun keluarga Hua adalah salah satu dari 4 keluarga paling kuat di Kyoto dan merupakan salah satu keluarga terkaya di Kyoto, tetapi dia benar-benar memecahnya dan berbicara dengan hati-hati. Kekayaan keluarganya ratusan miliar ada di depan grup raksasa seperti Dai Jiajia. Siapa yang bisa menginvestasikan triliunan dolar AS dengan lambaian tangannya? Anda bahkan tidak berharga seperti kentut, Anda bahkan tidak layak membawakan sepatu orang lain. Dakin International adalah perusahaan yang tidak terdaftar tanpa hubungan pemegang saham yang rumit dan dapat dikatakan didominasi oleh satu perusahaan secara internal. Semua orang tahu bahwa Dai Jiajia hanyalah juru bicara yang didorong ke depan oleh bos sebenarnya di belakang layar. Mungkin juru bicara yang mengendalikan kerajaan triliunan dolar bukanlah orang yang mudah untuk diajak berurusan.